Dia baru 16 tahun, tapi sudah 5 kali berjalan menuju altar pernikahan, persis seperti Rose. Lahir sebagai bangsawan, tapi nasibnya hancur sejak awal. Benar-benar suram. Seluruh hidupnya cuma pertunjukan boneka yang dikendalikan oleh keluarganya sendiri. Tapi, coba tebak, Rose itu jenius. Tapi Ruby kita, dia harus mati-matian berjuang hanya untuk tetap hidup. Menjaga kepalanya agar tidak dipenggal. Dia terpaksa menelan rasa mual dan muaknya, dan bersandiwara jadi gadis lugu yang bodoh. Bagi dunia luar, keluarga ini terlihat penuh kasih sayang, tapi di balik pintu tertutup, masing-masing dari mereka lebih gila dari yang lain. Waktu makan malam adalah mimpi buruk yang nyata. Dia dipaksa duduk di pangkuan kakak laki-lakinya layaknya boneka. Ayahnya sang paus punya kekuasaan mutlak. Namun, dia memperlakukan darah dagingnya sendiri cuma sebagai alat tawar-menawar untuk aliansi politik kotor. Rumor yang beredar sungguh kejam. Putri Paus disebut sebagai mata-mata dan antagonis jahat tanpa moral. Dan, coba tebak kelakuan ayahnya. Menemukan calon suami baru. Padahal kakak keduanya, yaitu Enzo, sebenarnya masih punya hati nurani. Padahal, belum ada 3 bulan sejak pernikahan terakhirnya. Sebagai kesatria paling mematikan di selatan, Enzo bisa kabur ke medan perang. Terjebak dalam sirkus keluarga ini, Ruby merasa ruangan berputar. Hal yang tak terhindarkan sudah tiba. Dia memasang senyum palsu. Siapa korban malang kali ini? Ayahnya lalu mengumumkan dengan wajah sok suci. Dia adalah kebanggaan Britania, sang keponakan kesayangan raja, dan prajurit paling mengerikan di utara, serta luar biasa tampan. Tapi ayahnya sama sekali tidak tahu, wajah tampan itu milik pria yang pada akhirnya akan membantai seluruh keluarganya. Ruby membeku selama tepat 3 detik, saat kakaknya mencondongkan tubuh mengelus pipinya dan berbisik di telinganya. Rasa teror yang murni menyelimutinya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia menerima lamaran itu dengan senyum bahagia yang jelas-jelas palsu. Orang tuanya sangat puas memuji boneka kecil mereka yang penurut. Kakaknya mendaratkan ciuman dingin di dahinya. Ruby kita memang gadis yang sangat penurut. Begitu dia sendirian, Ruby memuntahkan semua makanan yang dia telan. Sungguh kehidupan ini tidak jauh berbeda dari kehidupan masa lalunya. Keluarga angkatnya dulu selalu terlihat penuh senyum bahagia di permukaan, sementara kedua orang tuanya sibuk berselingkuh satu sama lain di belakang layar. Satu-satunya saudara perempuan yang benar-benar peduli padanya malah sudah meninggal. Kakak laki-lakinya terlihat cukup normal, tapi kenyataannya dia sama gilanya dengan ayah angkat mereka. Satu kesalahan kecil berarti membayar harga yang mengerikan. Dia tidak pernah menyangka kesempatan hidup keduanya ini akan menjadi salinan persis dari yang pertama. Sebagai antagonis utama dalam cerita, dia ditakdirkan mati oleh ujung pedang sang pahlawan. Dan ini plot twistnya. Pahlawan itu adalah suami barunya. Sang karakter utama, yaitu Isaac. Kombinasi sempurna antara ketampanan dan kekuatan mutlak idaman semua orang yang tak tersentuh. Romansa sama sekali tidak ada di radarnya, kecuali adik perempuannya. Adiknya adalah seluruh alam semestanya. Itulah alasan pasti kenapa dia setuju untuk menikah dengan Ruby kita. Dia harus mencegah adiknya menikah dengan pria pecundang seperti Enzo. Sekalipun itu berarti dia harus membantai seluruh keluarga mertuanya nanti. Pemicu utamanya, karena istrinya sendiri yang pada akhirnya meracuni adiknya. Tapi ini plot twist yang kalian pasti tidak sadari. Putri yang katanya manja ini sebenarnya cuma boneka yang dikendalikan. Setiap gerakan yang dia buat diatur oleh kakaknya yang menarik tari dari balik bayang-bayang. Mereka belum berpisah sedetik pun sebelum kakaknya masuk. Kembali memainkan peran sebagai orang suci yang peduli. Kalau kamu merasa ragu dengan rencana pernikahan ini, bilang saja padaku. Ruby setengah mati menahan keinginan untuk memutar matanya dengan sangat keras. Terjebak.
Satu kata jujur bisa berujung siksaan brutal, jadi dia memalingkan wajah, memasukkan keraguan. Bukan begitu. Aku cuma ingin terus hidup bersamamu selamanya, kakak tersayang. Pria itu mengelus kepalanya. Tapi, hei, kita jangan sampai tertipu oleh wajah kalemnya. Kakaknya ini bom waktu berjalan. Obsesi gila di satu sisi, kekerasan dan manipulasi di sisi lain. Benar-benar bermuka dua. Mimpi buruk yang paling nyata. Ruby sudah melewati neraka. Jadi dia menguasai satu keahlian bertahan hidup tertinggi, acting. Dia memeras 2 tetes air mata sempurna pura-pura hancur karena harus pergi. Kakaknya membalas tatapan itu dengan kelembutan palsu. Anggap saja ini sebagai sebuah hiburan kecil. Aku akan menjemputmu 6 bulan lagi. Dia berjanji akan sering berkunjung, menyuruhnya agar tidak khawatir. Ruby cuma bisa terdiam, seolah dia peduli apakah pria itu datang. Fokus utamanya hanya bertahan hidup. Dan tahu-tahu saja, hari pernikahan tiba. Di luar dia menangis terseduh-seduh. Di dalam hatinya dia sedang berpesta pora. Ayahnya memberikan permintaan maaf basi tentang absennya sang kakak untuk mengantarnya ke altar. Ruby ikut bermain berakting dalam drama ayah penyayang dan putri berbakti. Realitanya, dia sangat ingin menampar ayahnya sampai ke akhirat. Semua orang tahu rumor menjijikan tentang dirinya dan kakaknya. Apakah ayahnya tidak melihat utusan utara yang menatapnya seperti sampah? Apa pria tua itu buta atau sekedar pura-pura bodoh? Hanya Enzo, satu-satunya anggota di keluarga Sinting ini, yang benar-benar tidak sepenuhnya gila. Memang dia sombong dan pembuat masalah. Tapi dia tidak pernah mengangkat tangan pada Ruby. Gadis itu mungkin akan merindukannya. Tapi kakak tertuanya, sang dalang utama, sama sekali tidak sedih. Sangat dingin. Auranya seolah berkata, "Pergi, menikahlah. Tunggu selama 6 bulan, lalu aku akan menjemputmu." Ya, tentu saja. Dia tidak akan menang kali ini. Ruby tak akan kembali meninggalkan keluarga beracun ini untuk selamanya. Tapi, asal kita tahu, suami barunya ini juga bukan pria suci. Sang pengantin akhirnya tiba di sana. Suaminya malah asik berada di luar bersama pasukannya. Terserahlah, Ruby sama sekali tidak menahan napas untuk sambutan romantis nan megah. Karena suaminya menghilang, dia harus menelusuri kastil raksasa itu sendirian. Satu-satunya wajah ramah yang menyapanya adalah Aileen, adik suaminya. Aileen sangat memukau, memancarkan energi ratu es absolut. Sekali lihat, dan Ruby langsung terpesona. Dia menunjukkan senyum polos begitu putus asa ingin akrab dengan adik iparnya. Maksudku, reputasi Ruby sudah benar-benar hancur berantakan. Tapi Aileen tetap bersikap sangat profesional. Memanggilnya dengan sebutan nyonya yang kaku. Benar-benar canggung. Ruby ragu sebelum membuang formalitas. "Tolong panggil aku Ruby saja. Aku tahu ini terdengar menyedihkan, tapi aku sendirian, bingung, dan jujur saja ketakutan." Aileen langsung setuju. "Baiklah." Wajah Ruby berbinar layaknya anak kecil di hari Natal. Dia menggenggam erat tangan adik iparnya, menuangkan setiap tetes rasa syukur ke dalam genggaman itu. "Jadi, bolehkah aku memanggilmu Aileen juga?" Dia memasang wajah malu. "Aku tak ingin kau canggung di dekatku." Terlalu bersikap sopan itu justru malah akan terlihat sangat mencurigakan. Terjemahan: hentikan aktingnya dan tunjukkan warna aslimu. Tidak ada yang menyangka sang penjahat kejam ini sebenarnya cuma gadis manis yang polos. Ruby sudah terbiasa dengan orang-orang yang salah paham. Dia hanya perlu terlihat tidak berbahaya. Selesai makan malam, dia masuk kamar dan, wow, ruangan ini sangat sempurna seperti mimpi. Balkon raksasa ada. Pemandangan laut merah muda mantap. Semua ini berkat adik iparnya. Apa Nyonya puas? Puas itu kata yang terlalu sederhana. Kalian bisa lihat, Ruby benar-benar kegirangan. Kakakku sedang sibuk memburu monster. Kalau dia pulang telat, tidur saja duluan.
Aileen tampak menyesal, tapi diam-diam Ruby malah bersorak kegirangan. Sejujurnya, lebih bagus kalau dia tidak pernah pulang. Ruby sama sekali tak mengharapkan cinta suaminya. Dongeng itu indah, tapi realita hidup sangatlah kejam. Tengah malam dia terbangun kedinginan. Api suci telah padam. Firasat buruk langsung menyergap. Konon, wilayah utara dipenuhi monster mengerikan. Padahal, api suci itu harusnya menyala semalaman, kecuali ada yang sengaja mematikannya. Api sakral itu tak mungkin padam sendiri. Tiba-tiba, bayangan pelayan yang mondar-mandir di dekat perapian tadi melintas di kepalanya. Tatapan pelayan itu sungguh mencurigakan. Apakah dia yang melakukannya? Pikiran itu sukses membuat bulu kuduk Ruby merinding. Krek! Sebuah suara aneh tepat di belakangnya. Habislah dia. Dia ingin lari kencang, tapi kakinya kaku mendadak. Sang pelayan menjerit ketakutan. Aileen mendobrak masuk meneriakkan namanya. Lalu, sering, sebuah pedang tajam membelah udara. Satu tebasan monster tumbang. Ruby perlahan membuka matanya dan melihat penyelamatnya ternyata adalah suaminya sendiri. Pria yang sangat membenci dirinya. Kenapa kau melakukan ini? Tatapannya sedingin es. Pria itu mengira Ruby merekayasa semuanya. Sejujurnya Ruby tidak menyalahkannya. Menjadi putri dari Rotana memang membawa reputasi buruk. 5 kali menikah, deretan mantan suami yang hancur. Dia bahkan pernah menyebut satu mantannya itu, kurang memuaskan di area bawah kalau kalian paham maksudku. Pernikahan dibatalkan. Pria itu mengurung diri dan tidak pernah keluar lagi. Tak ada yang reputasinya lebih hancur dari Ruby. Wajah Ishak suram. Atau ini cuma salah satu alasanmu untuk meminta pembatalan nikah? Ruby sadar suaminya tak mungkin menyukai dirinya, tapi dia tidak menyangka citranya sebusuk ini. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di sini? Syukurlah kakak iparnya sangat baik. Dia mulai membela Ruby. Dengan mata berkaca-kaca, Ruby bersumpah akan selalu melindungi wanita ini. Dia perlahan bergeser mendekati sekutu barunya. Sumpah, aku bangun dan apinya benar-benar sudah padam. Jadi ada yang ingin mencelakaimu, adikku. Ishak sama sekali tidak percaya omong kosong itu. Oke, baiklah. Mungkin aku tidur berjalan dan mematikannya sendiri. Tidak akan terjadi lagi. Ruby membiarkan air matanya mengalir dan menerima kesalahan. Isaac jelas tidak bisa menghadapi wanita menangis. Dia ingin mencecar Ruby, tapi akhirnya dia berbalik dan pergi begitu saja. Hari pertama pernikahan murni bencana. Ruby yang memang sedang berjuang melawan gangguan makan, kehilangan nafsu makannya sama sekali. Sang kakak ipar berjanji, insiden monster tak akan terulang lagi. Namun, untuk selamat, dia harus merebut hati suaminya. Taktiknya adalah berakting sepolos mungkin. Jika nanti Aileen sampai diracuni Isaac, pasti akan membunuh Ruby. Dia butuh asuransi nyawa. Sambil memeluk keranjang buah dia tanpa malu, pergi menuju arena latihan. Jantungnya berdebar kencang. Cari siapa? Seorang pria berambut pirang tiba-tiba mengejutkannya. Dia salah satu rombongan pengantin, jadi dia langsung mengenali Ruby saat mendengar dia mencari suaminya. Rahangnya serasa mau lepas. Woi, Ishak, istrimu ada di sini. Istri tercinta datang menjenguk nih. Ishak mengumpat keras. Ruby langsung bersembunyi di balik pilar berkeringat dingin menahan panik. Tiba-tiba, Isaac sudah muncul tepat di belakangnya. Sedang apa kau di sini? Ruby tergagap. Soal tadi aku cuma ingin tahu, apakah kau masih marah? Isaac tampak tidak sabar. Kau sudah melihatku, sekarang pergi. Dia mulai berjalan menjauh, membuat Ruby panik mengejarnya. Tanpa sengaja, pria itu berbalik dan menyenggol keranjang buah dari tangannya. Padahal, itu senjata rahasianya. Apalagi, Aileen bilang buah itu sangat mahal. Menggunakan jurus belum 5 menit, dia panik memunguti buah itu. Apa-apaan yang sedang Apa yang dia lakukan sekarang?
Kalian lihat pasangan beracun ini. Bukan cuma jadi beban pria itu, juga malah mencuri panggungnya. Gadis kita ini mendidih siap meledak. Tapi entah bagaimana, dia yang malah terpaksa minta maaf. Oke, kalau begitu, permainannya jangan ada yang menangis saat dia berubah ke mode antagonis. Dia pun mulai memaksa air matanya turun, memeras air mata buaya, seolah nyawanya bergantung pada hal itu. Dia sebenarnya hanya datang untuk menjernihkan suasana. Tapi, suaminya yang dingin tidak termakan aktingnya. Pria itu bahkan terlihat tidak peduli kalau wanita ini ditolak mentah-mentah saat itu juga. Situasi ini bukanlah naskah yang Ruby inginkan. Waktunya bertindak ekstrim. Dia harus segera menaikkan level dramanya. Aku menyukaimu. Ini cinta pada pandangan pertama. Ruby meneriakkan pengakuan itu dengan segenap sisa napas di paru-parunya, membuat para kesatria yang menonton langsung bersorak kegirangan. Heboh sekali. Oh ya, dalam hati dia memberikan tepuk tangan meriah untuk pertunjukannya sendiri. Tapi suaminya berbalik dengan mata yang menyala penuh amarah membunuh. Ruby bahkan tidak sanggup menatap matanya. Dia sadar betul dirinya dianggap sampah di mata dunia. Namun, pria yang ada di depannya ini, suaminya adalah orang pertama yang pernah menyelamatkannya dari bahaya. Aku sangat mengagumimu dan hanya ingin berterima kasih. Masa aku tidak boleh melakukan hal itu? Ruby sudah terlanjur menjatuhkan bom cinta. Meskipun itu membuatnya terlihat seperti seorang bocah bodoh. Kalau pria itu merespons, masih ada harapan. Tapi, saat dia akhirnya mengintip dari balik bulu matanya, suaminya sudah menghilang. Oke. Dia tidak akan menyerah secepat itu. Lagi pula, dia belum menaklukkan penjara bawah tanah bernama suami. Dan tiba-tiba seorang rival muncul. Ini dia Freya, teman masa kecil Aisyah, dan definisi paling nyata dari sebuah ancaman. Halo Nona Rebecca. Para pelayan saja sampai menatap Freya dengan pandangan yang tajam. Insting bertahan hidup. Ruby langsung menjerit. Bahaya. Siapapun bisa memainkan kartu gadis polos. Aku juga sangat senang melihatmu. Ruby membalas dengan senyum yang begitu manis, sampai bikin sakit gigi, membuat rivalnya benar-benar terdiam kaget. Dilihat dari tatapan tajamnya Freya, jelas bukan malaikat. Malam ini adalah perjamuan kerajaan antara kakak iparnya dan Freya. Keduanya diberkati dengan kecantikan dan status. Mereka berdualah tokoh utamanya. Mari kita lihat. Ruby kembali mengingat masa lalunya. Tidak peduli betapa menyedihkan kehidupannya yang sebenarnya. Sebagai putri Paus, dulunya dia adalah kebanggaan yang selalu membuat iri wilayah selatan. Tapi di sini, dibanding Ratu Es Utara ini, dia merasa sangat kecil. Bukan berarti hal itu menghentikan orang-orang palsu ini untuk mencari muka, menggali informasi soal rencana Paus. Orang-orang ini benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Kakak iparnya tiba-tiba menyela kasar. Ruby sampai hampir tersandung gaunnya sendiri saking kagetnya. Komentar buas itu sama sekali tidak cocok dengan wajah malaikatnya. Tapi, pemandangan selanjutnya langsung membekukan darah Ruby. Sang rival dengan santainya memanggil suaminya dengan nama panggilan imut tepat di depan wajahnya. Ishak benar-benar menoleh saat mendengar suara itu. Tapi sedetik setelah dia melihat istrinya melambai, dia langsung berbalik dan berjalan keluar begitu saja. Pengabaian yang sangat brutal. Ruby berdiri mematung rasa malu membakar pipinya. Sang rival mendekat dengan kepalsuan mengeluh mewakilinya dan berjanji akan pergi memarahi Isaac. Benar-benar kurang ajar. Tangan Ruby mengepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Dia pun berderap maju ke arah dua siluet itu dengan langkah mantap. Bodoh amat. Semua orang tahu kalau dia ditinggalkan di malam pernikahannya dan suaminya menghindari dirinya. Seolah dia ini wabah penyakit, jadi sekalian saja dia berakting total. Siapa juga yang peduli kalau dia terlihat konyol sekali lagi melihatnya. Menerobos masuk dengan intensitas mengerikan itu. Kerumunan orang langsung berpikir bahwa perkelahian besar akan segera pecah
dan mulai berkeringat dingin. Aku sangat senang melihatmu. Ruby melemparkan senyum yang menyilaukan dan mulai memberikan pujian bertubi-tubi. Sayang, kamu terlihat. Sumpah hari ini benar-benar kacau balau. Walau rasanya pingin nampar Bia sampai pingsan, Ruby harus tetap akting jadi penggemar obsesif. Isaac malah mengerutkan dahi, seolah mencium sesuatu yang busuk. Apa wanita ini sakit? Bukannya kamu janji gak bakal datang ganggu aku lagi? Ruby merasakan percikan aneh. Pria ini beneran ingat kata-katanya. Skor 1 untuk Ruby. Aku jelas gak akan ganggu, karena aku cuma bakal sembunyi dan mengagumimu dari jauh. Dia merasa kalimat alay itu pasti berhasil, dan bersiap mencoba kabur. Tapi tangan suaminya langsung mencengkeram bahunya dengan kuat, bagaikan jebakan besi. Baja, apa kamu cari mati? Ruby langsung mematung ketakutan sekaligus sangat bingung. Apa dia memicu bendera kematian tersembunyi? Kita semua tahu, dia masih ingin terus hidup. Cengkeraman di bahunya makin menguat seakan meremukkan. Lalu kenapa bertingkah mencurigakan dan sembunyi? Rasa sakitnya luar biasa tajam. Air matanya benar-benar menetes kali ini. Aku itu cuma ingin melihatmu. Suaminya ini benar-benar mengira kalau Ruby adalah seorang pembunuh bayaran, sebuah misi bunuh diri. Mana mungkin dia membunuhnya? Tiba-tiba kesatria berambut pirang itu ikut campur. Tuan itu sangat berbahaya. Ruby kebingungan. Ternyata para ksatria dari wilayah utara itu tidak cuma melacak sihir. Mereka memacu kekuatan internal hingga batas maksimal untuk memburu artefak magis. Masuk ke mode sangat sensitif jika ada yang berani mendekat. Ledakan energi murni dari pedang mereka bisa mencabik-cabik secara tak sengaja. Ruby rasanya ingin bumi menelannya saat itu juga. Mana dia tahu soal ginian? Dia kan gadis selatan. Dia minta maaf habis-habisan, tapi Isaac enggan melepaskannya. Elenia kemudian mulai memarahi kakaknya karena bertingkah seperti anjing liar yang menolak pulang. Sang rival ikut menimpali, menepuk bahunya dengan niat bercanda. Punya banyak wanita cantik di rumah, kok kamu tega pergi, Isaac? Abaikan saja keributan itu. Freya merengek kencang karena Isaac tak mau mendengarkannya lagi. Adik iparnya membentak dan mengatakan kalau kakaknya tak pernah mendengarkan siapapun. Dia bahkan tak pura-pura peduli. Sang rival beralih ke Ruby pura-pura terkejut. Nona, apa Anda suka menunggang kuda? Ruby memberikan senyuman polos. Aku memang bukan ahli, tapi aku sangat menyukainya. Walaupun sebenarnya masa lalunya adalah mimpi buruk dia, sudah dilatih dalam setiap olahraga bangsawan. Tentu saja selalu ada orang yang memancing keributan. Isaac mengajari Freya berkuda secara langsung. Gadis pirang itu tampak sangat menikmati drama ini dan sangat berharap adanya konfrontasi di depan umum. Ruby sama sekali tak peduli. Jika hidup ini panggung, dialah aktris terbaik di kota. Dia tersenyum tanpa niat buruk. Terima kasih sudah khawatir, tapi aku tak mungkin membuang waktu orang sepenting itu untuk urusan yang sangat sepele. Sikapnya sama sekali tak agresif dan sangat masuk akal. Siapa yang bisa membencinya saat dia bersikap sangat perhatian dan tak berbahaya? Mesin gosip pun mulai berputar, membahas turnamen pedang akbar yang diadakan tiap 3 tahun. Dan bagaimana kakak laki-laki Ruby bakal pasti hadir. Bagus, satu suami psikopat saja sudah merepotkan. Sekarang kakaknya malah datang. Dipenuhi rasa frustrasi. Dia menenggak 2 gelas lagi, lalu melangkah keluar mencari udara segar dan nyaris saja tertabrak. Ruby langsung melirik. Rambut ikal berwajah sangat tampan. Dia adalah kakak Freya, yaitu Roland. Jangan sampai senyum polos nan imut itu membodohimu. Bahkan saat dia berdehem dan meminta maaf, tatapan matanya terlihat sungguh mati dan dingin. Tatapan tajam itu sukses membuat bulu kuduknya berdiri. Melihat permusuhan murni itu, Ruby langsung sadar. Pria ini pembenci nomor 1-nya. Kalian pasti juga setuju, karena ketika basa-basi berakhir,
Aura Roland berubah 180 derajat. Siapa sih yang belum pernah dengar soal nona terkenal ini? Sang putri kesayangan Paus. Suaranya benar-benar dipenuhi dengan sarkasme beracun. Tapi Ruby tetap memainkan perannya dengan sangat sempurna. Aku sungguh tidak punya. Benar-benar pencapaian luar biasa. Mendengar itu, mata Roland langsung menyala seperti predator kelaparan. Sebenarnya ada lagu viral sekarang yang sangat tas buatmu. Dia berdeham siap untuk bernyanyi. Ruby dan kakaknya memang tidak punya hubungan darah sama sekali. Sayang sekali aksinya terpotong, karena telinganya dijewer sangat keras. Beraninya kau bicara sampah di depan nona ini. Akan kurobek mulutmu itu dari wajahmu sekarang juga. Wajah Roland berkerut menahan sakit. Ruby melangkah maju berlagak sangat canggung, dan pura-pura melerai. Jujur saja, dia sama sekali malas mendengar permintaan maaf palsunya. Begitu telinganya dilepas, Roland langsung lari, terbirit-birit, seperti tikus ketakutan. Ksatria pirang itu tampak sangat lelah. Dia membungkuk hormat. Saya benar-benar minta maaf, Nona. Saya harap ini tidak merusak malam Anda. Ruby langsung memeras air mata terlihat sangat menyedihkan. Aku sudah terbiasa kok. Aku cuma sangat takut suamiku mungkin akan benar-benar mempercayai rumor jahat itu. Hal itu membuatnya panik. Satria pirang tersebut langsung membocorkan semua rahasia sifat temannya itu untuk mencoba menenangkan perasaannya. Dengar Isaac itu cuma canggung. Dia tidak membencimu dan percayalah padaku, dia sama sekali tidak peduli gosip. Dia mencoba menyemangatinya. Sejujurnya, ini adalah kehormatan besar bagi pria itu dicintai oleh seseorang sepertimu. Ruby benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka dia sebaik ini. Walau suasana hatinya masih hancur, setidaknya sekarang dia punya secercah harapan untuk memenangkan hati suaminya. Ruby pun berjalan-jalan santai menuju taman belakang dan melihat sebuah kepala kecil mengintip diam-diam dari balik batu. Itu adalah Ariana, putri raja dan ratu. Benar-benar salah satu dari sedikit jiwa suci di dunia yang kacau ini. Tapi karena ibunya awalnya seorang budak, sang putri sama sekali tidak dianggap di istana. Ruby melihat bayangannya sendiri pada anak kesepian itu. Dia langsung menyukainya tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, dia punya rambut pirang Barbie, persis seperti Ruby. Tiba-tiba suara berat menggema dari belakang merusak momen. Kalian pasti ikut kaget kan? Melihat sepupunya yang berdarah dingin itu, Ariana menjejalkan bunga ke tangan Ruby dan kabur. Ruby mengira pria itu sedang mencari sang putri. Ternyata salah. Aku datang untuk mencarimu. Suaminya, pria yang selalu menghindarinya seperti wabah penyakit, kini malah benar-benar mencarinya. Melihat pria itu melangkah mendekat, langsung memberinya firasat sangat buruk. Dia memejamkan matanya rapat-rapat bersiap-siap. Selama pria ini tidak membunuhnya, dia akan menerima hukuman apapun darinya. Tapi, hal buruk itu tidak pernah datang. Isaac mengangkat dagunya. Apa yang kau harapkan? Sebuah ciuman. Kalau dia menjawab iya, dia pasti tamat. Apalagi karena pria itu sangat mengamuk sebelumnya. Seolah dia berani memimpikan hal tersebut. Apa kau masih punya nyali untuk bilang kau menyukaiku? Ekspresinya sangat gelap. Aku tidak bisa menahannya. Aku menyukaimu karena kau adalah orang pertama yang pernah menyelamatkanku. Ruby benar-benar mulai kehabisan kalimat naskah untuk diucapkan. Syukurlah salah satu kesatrianya muncul tepat waktu. Dia pun diam-diam bernapas lega. Akhirnya, kebebasan yang indah setidaknya begitu pikirnya. Suaminya menyuruhnya menunggu di sana. Nah, kita semua tahu ini baru pertama kalinya. Dia duduk di jembatan menatap bunga aster emas di tangannya, sekedar mencoba untuk membunuh waktu. Air sungai terlihat tenang sedetik yang lalu, dan tiba-tiba sebuah kekuatan raksasa menariknya langsung jatuh ke dalam kedalaman air. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya.
Apakah dia benar-benar akan mati seperti ini? Sungguh cara mati yang sangat konyol. Anehnya, dia bahkan tidak merasa takut. Tiba-tiba, suaminya menariknya keluar dari air. Kerumunan langsung heboh. Bagaimana bisa ada monster di dalam istana? Tatapan mata suaminya sedingin es, langsung memicu insting bertahannya. Apakah pria ini berpikir dia sengaja melompat ke air demi mencari perhatian? Belajar dari. Oke, lupakan masa lalu. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia langsung memeluk pria itu erat. Dia tidak akan mengalah kali ini. Dia menangis sekeras mungkin, siap untuk menunjukkan akting kelas dunia. Tapi kesialan selalu datang beruntun. Air sedingin es itu memicu penyakit kronisnya. Perutnya tiba-tiba terasa panas. Rasa sakit luar biasa yang menusuk sejak dia berinkarnasi ke tubuh ini. Rasa sakitnya kambuh setahun 2 kali. Awalnya ayahnya memanggil banyak dokter tapi tidak ada yang bisa tahu penyebabnya. Jadi sang ayah mengira dia cuma pura-pura sakit demi menghindari kewajiban pernikahan. Tatapan ayahnya itu seolah ingin menelannya hidup-hidup. Sejak kejadian mengerikan itu, dia belajar untuk menahannya sendiri. Lagi pula rasa sakitnya biasanya hilang total setelah beberapa hari. Dasar sia. Tapi tunggu, suaminya tadi menyuruhnya menunggu. Sebenarnya apa maksudnya? Dia harus memanfaatkan peluang langka ini. Setelah menyogok penjaga untuk mencari tahu posisinya, dia mengendap-endap di bawah jendela. Sekelompok kesatria sedang asyik minum-minum. Bertahan hidup itu berat. Sekarang, dia malah bertingkah seperti mata-mata amatir. Melihat suaminya yang sangat angkuh, membuat nyalinya ciut untuk mendekat. Nona sedang melihat siapa? Sebuah suara pria tiba-tiba berbisik tepat di telinganya. Dia hampir saja jantungan. Tapi tunggu, dia kenal wajah ini. Itu adalah asisten suaminya. Pria yang pernah muncul di taman istana waktu itu. Dia terlihat lumayan canggung. Saya melihat Nyonya mengendap-endap, jadi saya tidak sengaja mengikuti Anda. Ekspresi asisten itu seperti anak anjing ketakutan, sangat pemalu dan penurut. Mereka akhirnya jongkok mengobrol santai bersama. Asisten itu benar-benar bingung. Kenapa sang Nyonya malah repot-repot bersembunyi? Tapi saat dia memakai alasan ingin melihat suaminya. Pria itu langsung paham. Dia melebih-lebihkan kalau wangi Isaac bisa tercium dari jarak sangat jauh. Ruby hampir tertawa keras. Lalu asisten ini dengan polosnya bilang kalau suaminya itu sebenarnya sangat lembut. Yang benar saja. Bosnya pasti sudah menghajarnya sampai dia kehilangan akal sehat. Nah, coba kalian tebak. Saat asik bergosip, tiba-tiba saja Isaac muncul tepat di belakang mereka. Kenapa kalian tidak berguling-guling di tanah saja sekalian? Ruby seketika membeku. Niatnya kemari untuk menggodanya bukan memancing emosinya. Tapi tiba-tiba tetesan merah menetes ke lantai. Hidungnya mimisan parah. Ini pertama kalinya terjadi. Kepanikan langsung terlihat jelas di wajah Isaac dan pria pirang itu. Meskipun sedang pendarahan, otaknya malah berpikir, apakah ini elegan? Apa aku terlihat imut? Ya ampun, benar-benar memalukan. Dunia berputar. Dia ambruk. Isaac dengan sigap langsung menangkap tubuhnya. Tubuhmu sangat panas, gumamnya pelan. Ruby terkejut. Dia menyadarinya. Padahal dokter saja selalu gagal mendeteksi demamnya. Tapi pria ini langsung tahu. Dia bahkan memusap darah di wajah istrinya dengan tangannya sendiri. Dia selalu mengira penyakit aneh ini hanyalah efek samping dari merasuki tubuh orang lain. Tapi melihat suaminya ternyata benar-benar peduli padanya, rasanya sangat membingungkan sekaligus luar biasa. Sayangnya, kesadarannya memudar dengan cepat. Teriakan memanggil namanya menghilang saat dia jatuh pingsan. Kegelapan mengambil alih. Sampai isak tangis seorang wanita menembus mimpinya. Aileen, pelayannya. Dia terbangun kaget, jantungnya berdebar kencang.
Dia turun dari kasur, bertekad mencari tahu sumber suara itu. Dia terhuyung ke lorong dan menabrak langsung Ishak dan dokter. Waktu yang tepat. Tapi, kenapa dokter itu menatapnya seolah dia adalah sampah? Aku dengar orang menangis, cuma ingin memeriksa. Kedua pria itu saling melempar tatapan berat. Tidak ada yang menangis, kata Isaac. Sangat serius. Nada dingin itu membuat bulu kuduknya merinding. Aku serius. Aku tidak bohong. Aku tidak bilang kau bohong. Tunggu, kita semua terkejut. Dia langsung percaya. Begitu dokter pergi. Isaac melihatnya oleng. Pria itu langsung menangkap dan menggendongnya kasar seperti karung beras. Hilang sudah kesan romantis. Tapi di udara pun, Ruby tetap fokus bersandiwara. Oh, pangeran tampanku. Dia sengaja melebih-lebihkan pujiannya, memastikan dirinya benar-benar terlihat sangat menigau. Pria itu melemparnya ke kasur, tapi dia terus mengoceh. Aku juga punya bakat, bukan cuma Aileen loh. Melihatnya tampak begitu polos, Isaac jadi kehilangan minat berdebat. Bakat seperti apa? Tanyanya. Ruby tersenyum cerah. Jelas bakat akting dong. Isaac mematung. Mulutnya terbuka ingin bicara, tapi dia akhirnya menghela napas. Lupakan saja. Ruby menatap punggungnya dengan kesal. Pria itu selalu memotong obrolan. Isaac sama sekali mengabaikannya, dan suara pintu tertutup adalah satu-satunya jawaban yang dia dapat. Yang tidak Ruby lihat adalah Isaac di lorong membenturkan kepalanya ke dinding karena frustrasi. Pria ini bukan cuma keras kepala. Kepalanya benar-benar sekeras batu sungguhan. Setelah Ruby sadar, Aileen langsung berubah menjadi suster, mengambil alih penuh proses pemulihannya. Dia belum pernah melihat kakaknya sepanik itu sebelumnya. Nah, melihat Ruby membaik, Aileen mengajaknya ke acara berkuda akhir pekan. Ruby langsung bilang iya. Ini kesempatan emas bersosialisasi. Terakhir kali dia sangat mempermalukan diri sendiri, sampai semua orang menertawakannya. Jadi hari ini dia berdandan maksimal, tampil super elegan. Rencananya tetap pertahankan citra istri yang sempurna. Dan ya, memang ini acara berkuda. Tapi kalian dan aku tahu, ini cuma ajang cari jodoh para bangsawan. Sudah bisa ditebak, Freya sang musuh bebuyutan ada di barisan depan. Dia memberi ucapan cepat sembuh palsu, lalu menyandarkan tubuhnya dengan manja di kuda Ishak, seolah itu miliknya. Berpura-pura bahagia untuk Ruby. Padahal niat aslinya adalah, lihat seberapa dekat aku dengan kuda Ishak. Rencananya berhasil. Ruby meremas gaunnya merasa tertampar. Sekarang dia paham kenapa semua orang bilang dia merebut posisi Freya. Aileen yang peka menyadari ketegangan itu. Dia langsung bertindak menyuruh ipar perempuannya pergi memilih kuda yang dia suka. Aileen mengklaim, kuda-kuda ini sangat jinak, tapi Ruby tidak percaya. Bahkan para kuda tampak sinis padanya. Kandang kuda memberinya trauma berat. Tepat waktu. Isaac melangkah masuk dengan gaya wajah super juteknya. Kudengar istriku tersayang mau berkuda hari ini. Tatapannya terlihat sangat menyeramkan, seperti kuda liar. Ruby langsung berubah ke mode istri bucin. Kamu kelihatan sangat tampan hari ini sayang. Isaac membuang muka tak bisa berkata-kata. Ini hari liburku, gumamnya. Tidak ada kerjaan lain. Ruby mencoba peruntungannya. Mau berkuda bareng, pria itu membusungkan dada dengan angkuh. Aku sangat sibuk. Bro yang konsisten dong. Aileen tahu persis kenapa dia mondar-mandir. Tenang saja, kata dokter berkuda itu aman. Dia merebut tali kekang dan menyeret Freya menjauh untuk memberi pasangan itu ruang. Wajah Freya langsung berubah masam luar biasa. Berkat aksi serangan Aileen barusan, sekarang tinggal Ruby dan Isaac di kandang. Isaac melihat seorang pelayan sendirian dan langsung membentaknya agar segera pergi. Melihat pelayan itu lari ketakutan, seketika memicu insting bertahan hidup Ruby. Ini sebenarnya kesempatan emas, tapi trauma lamanya malah mengambil alih. Lututnya jatuh ke tanah. Maafkan aku tidak tahu diuntung.
Sampah, kumohon. Sangat kebingungan dahi Isaac berkerut. Pria itu mengambil cambuk dari tanah. Perasaan aneh berkecamuk di dalam perutnya. Dengan satu geraman, dia melempar keras benda itu jauh ke belakangnya. Kenapa juga gadis ini menyerahkan sebuah cambuk padanya? Melihat wajah jijiknya, teror murni mengalir di nadi Ruby. Kalau aku mengambil barang yang salah, aku akan mencari yang benar. Gagapnya panik. Isaac hanya menatap tajam. Ambil apa maksudmu? Raut wajah Isaac makin garang. Ruby tumbang ke lantai. Keringat dingin membasahi punggungnya. Aku tahu aku salah, Isaac. Komunikasi rasanya benar-benar mustahil sekarang. Neraka macam apa yang sebenarnya gadis ini lewati? Isaac berusaha keras untuk menghentikan racauannya. Tapi dia terus bicara. Hei, tutup mulutmu. Isaac langsung menariknya berdiri dalam satu tarikan mulus. Sentakan mengejutkan itu akhirnya berhasil menarik Ruby kembali ke dunia nyata. Dia pikir akting polosnya sudah sempurna. Tapi detik ketika mereka melangkah masuk ke kandang trauma gelap masa kecilnya, kembali menyerang. Mimpi buruk lama mulai membajak seluruh tubuhnya. Padahal, Isaac cuma berniat untuk mengajarinya cara mendekati kuda-kuda itu. Pria itu menunjuk sesuatu di dekatnya, dan insting Ruby langsung menjerit, "Neri cambuk!" Tapi, saat dia melihat apel merah berkilau di tangannya, semuanya akhirnya masuk akal. Semua ini salahmu karena bersikap tidak jelas. Kau benar-benar membuatku mati ketakutan. Dia pun mengambil apel itu, menyuapkannya ke kuda Isaac dengan tangan yang masih gemetar. Dia berbisik memohon untuk bersikap baik. Isaac terus menatapnya. Pandangannya campuran antara rasa curiga dan kasihan, sebelum akhirnya membuat keputusan gila. Mereka akan berkuda berdua. Ruby dan penjaga kandang itu sama-sama membeku saking syoknya. Isaac langsung mengangkatnya naik, dan pemandangan mereka berdua di atas satu kuda mengirimkan gelombang kejut ke sekelilingnya. Kalian pasti tahu kan, duk dingin yang biasanya memperlakukan wanita seperti wabah mematikan, kini merubah semuanya. Semua orang menatap tak percaya mata mereka seolah melotot dari kepalanya. Tapi, dari sudut pandang talanoid Ruby, tatapan mereka terasa sangat mengerikan. Bagaikan belati tajam tanpa perlu repot memeriksanya. Dia sangat yakin wajah Isaac sedang menahan amarah. Momen ketika sepatunya menyentuh tanah, pria itu langsung pergi untuk melabrak adiknya sendiri, Aileen. Dan ya, Ruby adalah percikan api yang menyalakan sumbu kemarahan itu. Aileen mengangkat kedua tangannya merasa kesal. Mana aku tahu kalau kakak ipar baru kita ini dilarang masuk ke sana. Aku tidak bilang ini sepenuhnya salahmu. Aileen mencibir. Lalu apa yang jadi masalahmu sekarang? Aileen memiringkan kepalanya menantang Isaac atas perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba itu. Melihat mereka terus bertengkar tanpa henti, Ruby jelas tidak bisa cuma berdiri di sana seperti patung. Frey yang sudah muak langsung melangkah maju secara fisik, memisahkan kakak beradik itu. Astaga, daripada kalian berdua bertengkar di sini, kenapa tidak bawa istrimu jalan-jalan saja? Isaac langsung berkedip kaget, baru ingat kalau Ruby masih duduk di atas kuda, berjuang mencari cara untuk turun dari sana. Dua tangan kuat meraihnya. Dan dia langsung mendarat tepat ke dalam pelukan suaminya. Kita pasti mengira ini momen romantis kan? Sayangnya cuma bertahan 1 detik. Tolong berhentilah bertengkar. Rintihnya terlihat persis seperti anak anjing yang malang. Di dalam hatinya dia melakukan tos untuk aktingnya yang sekelas piala Oscar itu. Tapi dia sama sekali tidak menyadari tatapan tajam yang mengincarnya. Isaac si bujangan abadi tiba-tiba menjadi sangat perhatian pada istrinya hari ini. Dan ini jelas memicu kecemburuan besar. Terutama dari gadis pirang yang sudah sangat lama mengincar pria itu. Suaranya terdengar penuh dengan nada sarkasme, mencoba menyindir Ruby habis-habisan di depan semua orang. Tapi sayangnya,
Ruby sama sekali tidak memakan umpan murahan itu. Dia malah santai memainkan kartu gadis polos. Dia bertingkah seolah-olah dia sangat ingin menjadi sahabat baiknya. Suasananya langsung berubah super canggung sampai akhirnya Freya melompat masuk untuk menyelamatkan keadaan mereka. Mari kita pergi berkuda bersama. Nona Sora itu tidak jahat. Dia hanya sedang naksir berat pada Isaac. Jangan terlalu dipikirkan ya. Freya berusaha keras menutupi sindiran tajam si pirang. Aku sungguh tidak tahu kalau Duchess baru kita juga bisa berkuda. Dia menunjuk ke arah jalan setapak. Ayo kita balapan. Mari kita lihat siapa yang paling hebat. Wajah Ruby langsung berbinar cerah. Ini adalah tiket emasnya untuk bisa mengambil hati Freya. Dengan sebuah anggukan sopan dari Freya, dia langsung mengambil posisi paling depan. Angin menerpa dedaunan. Semuanya benar-benar terasa seperti kebebasan mutlak. Tidak perlu lagi repot membaca suasana di ruangan. Tidak ada lagi senyum palsu. Untuk kali ini, dia hanya menjadi Ruby seutuhnya. Dia bersiap memacu dengan kecepatan penuh. Tapi, perhatikan baik-baik saat dia menoleh ke belakang, jalan setapak itu malah kosong melompong. Ayo, kita mulai. Ruby kebingungan. Tiba-tiba, energi hitam mengerikan itu kembali melilit erat di kakinya. Kudanya panik parah memberontak liar, dan kegelapan itu langsung menyeret dia entah kemana. Lenyap, ditelan bayangan. Saat dia akhirnya tersadar, Ruby menyadari dirinya benar-benar sendirian tergeletak di tanah hutan yang lebat. Belum sempat dia merasa panik, ada suara aneh dari belakangnya. Seekor monster bermata hijau dengan telinga panjang muncul begitu saja. Bentuknya seperti bola bulu raksasa. Ruby langsung membeku ketakutan. Apakah itu seekor rakun atau kelinci? Tiba-tiba makhluk itu membuka rahangnya sangat lebar. Deretan tulang putih yang tajam memenuhi mulutnya. Benar-benar mimpi buruk. Jantung Ruby rasanya mau copot keluar. Makhluk itu melambaikan cakar kecilnya yang pendek dan berjalan pelan mendekat. Dia menangkap Ruby, dan Ruby langsung menendang sambil berteriak histeris sekuat tenaga. Dia pikir semuanya sudah tamat. Tapi tiba-tiba monster itu menutup kembali mulutnya yang mengerikan itu. Ia melihat sesuatu, lalu menarik Ruby ke belakang batu besar untuk bersembunyi. Di bawah cahaya bulan perak menyeramkan, suara aneh menggema mendekat. Ruby yang kelewat penasaran, mencoba mengintip dari balik batu itu. Namun monster itu langsung menekan kepalanya kembali ke bawah. Tak. Suara tapak kuda Ruby bergetar hebat ketakutan. Semua instingnya menyuruh untuk diam. Lalu dia melihat jelas wujud penyusup itu dan hampir saja menjerit histeris. Ternyata, sosok itu adalah seorang satria tanpa kepala yang sedang memegang kepalanya sendiri. Asap hitam terus mengepul dari lehernya. Dia duduk tegak di atas kudanya mencari mangsa. Dia berhenti tepat di mana Ruby dan si bola bulu bersembunyi. Udaranya terasa berat dan mencekik. Tapi ajaibnya, dia berbalik dan memacu kudanya pergi jauh. Ruby bernapas lega, lalu menatap kembali ke arah monster itu. Tapi tiba-tiba, energi gelap tadi menyala lagi. Dia mencoba mengabaikan rasa sakit luar biasa di tubuhnya. Tepat saat dia kebingungan dengan apa yang terjadi, sehelai daun jatuh tepat di atas kepalanya yang berdarah. Saat itulah dia sadar, makhluk ini tidak sedang memburunya. Ia justru menyelamatkannya, dan ia mengerti semua kata yang dia ucapkan. Coba kalian bayangkan. Ruby langsung mengambil kesempatan. Dia memohon pada makhluk itu untuk satu bantuan terakhir. Dia benar-benar tersesat dan butuh tumpangan agar bisa kembali menuju peradaban. Monster itu menatapnya dengan tatapan memelas, ala anak anjing yang sangat menggemaskan. Ia jelas tidak ingin Ruby pergi, namun makhluk itu akhirnya berbalik arah, lalu menawarkan punggungnya. Cakal kecilnya melambai menyuruhnya naik. Ruby langsung memegang kedua telinga berbulunya yang sangat besar. Sangat nyaman dia merebahkan diri seperti anak baik. Aku siap,
Boom! Makhluk itu langsung melesat kencang, menerbangkan mereka langsung menembus langit. Sementara itu, Isaac menyadari istrinya telah menghilang. Dia langsung mengumpulkan seluruh pasukannya dan menyisir pegunungan mati-matian, berusaha keras untuk menemukan istrinya. Tapi begitu dia melihat sosok Ruby, dia tidak memeluknya. Dia memarahinya habis-habisan. Dia membentak keras, menyebutnya sebagai magnet masalah yang berjalan. Dia benar-benar memperingatkannya untuk segera berhenti membuat masalah hanya demi perhatian. Setiap kata menyayat seperti pisau tajam, membuat Ruby bergetar karena cemas yang luar biasa. Suaranya pecah. "Aku minta maaf." Dan dia sungguh-sungguh. Air matanya sangat nyata kali ini. Isaac memang banyak omong, tapi pria itu sebenarnya sangat lembut. Dan melihat Ruby menangis adalah kelemahan terbesarnya. Dia langsung mengangkat Ruby ala gendongan putri romantis. "Terserahlah," gumamnya. "Ayo, kita langsung bawa kamu pulang dan mengobatimu." Kepala Ruby terasa berputar. 1 menit dia seperti iblis, tapi menit berikutnya menjadi pangeran tampan. Sangat tidak masuk akal. Tubuhnya kaku, tapi pelukan itu sangat hangat. Kalian pasti paham rasanya. Dia tidak ingin melepaskannya. Tapi sebelum dia menyadarinya, dia sudah jatuh pingsan. Ketika matanya perlahan terbuka kembali, dia sudah berada di dalam. Mari kita saksikan. Isaac menjulang di samping ranjangnya, menunggu sebuah alasan yang masuk akal. Ruby jelas sama sekali tidak menduga ini. Dia jujur menceritakan Freya yang tiba-tiba menantangnya balap kuda. Mereka keluar jalur, dan segerombolan monster tiba-tiba menghancurkan suasana. Ruby menceritakan semuanya, kecuali soal monster gelembung yang menyelamatkannya. Isaac sudah pasti sama sekali tidak percaya cerita itu. Kenapa? Karena Freya sudah lebih dulu memutarbalikkan fakta. Freya menuduh Ruby sebagai gadis keras kepala yang memaksa masuk ke zona bahaya. Ruby ternyata tak percaya. Kurang ajar sekali. Padahal Freya bertingkah seperti malaikat sebelumnya. Jadi, dari mana asal sifat jahat ini? Apa dia sedang menutupi jejak atau memang berniat membunuh Ruby? Di novel aslinya, alur cerita hanya berpusat pada pasangan utama. Karakter Freya itu penuh misteri. Cuma dikenal sebagai gadis bangsawan sempurna, populer dan hebat, tanpa celah. Otak Ruby rasanya mau meledak. Lalu Isaac menjatuhkan bom kejutan. "Pulanglah ke keluargamu." Pria itu mengusulkan perceraian, sebuah perpisahan bersih tanpa ikatan apapun. Ruby sangat syok berat. Dia sadar mereka pasti akan berpisah, tapi bukan hari ini. Bukan seperti ini cara mainnya. Jika dia kabur sekarang, tidak ada yang melindungi Ellen dari kakaknya yang psikopat. Membayangkan tatapan dingin kakaknya saja sudah membuat merinding. Tapi Isaac terus memaksanya untuk pergi. "Aku tidak mau pulang." Kepanikan mengambil alih. Perang, dia memecahkan lampu meja karena kebingungan. Ruby jatuh berlutut, mencengkeram kaki celana Isaac, seolah itu adalah tali penyelamat nyawanya. "Aku tidak bisa kembali." Air mata mengalir deras di wajahnya. "Ini semua salahku. Hukum saja aku. Lakukan sesukamu." Dia memohon ampunan seakan nyawanya sangat bergantung pada hal itu. Ini persis seperti insiden di kandang kuda. Isaac menggertakkan giginya, bimbang antara amarah dan keraguan. Dia mencengkeram erat kedua bahu Ruby. "Aku sudah muak dengan semua ini," bentaknya, tampak seperti orang gila. "Aku lebih baik mengurus putri sombong itu daripada kekacauan ini. Kenapa dia harus peduli jika Ruby hidup?" Tapi kenyataannya, hilangnya Ruby hampir membuat pria itu gila. Ruby belum pernah melihat Isaac hancur seperti ini. Satu hal yang jelas, pria ini sebenarnya sangat peduli. Ruby sadar dunia ini sangat kejam. Dia pikir menghindari plot utama saja sudah cukup untuk bertahan hidup. Tak pernah disangkanya, Freya yang terlihat polos
justru menjadi orang pertama yang mencoba menguburnya hidup-hidup. Besok paginya, si Freya ini langsung datang. Sambil menangis keras, minta maaf, dan beralasan dia terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Ruby bisa membaca akting palsu itu, tapi dia belum bisa membalasnya sekarang. Dia dan Freya berada di kasta yang jauh berbeda. Lagi pula, tak ada seorang pun yang percaya padanya. Ruby hanyalah orang luar dengan reputasi yang sangat buruk. Isaac mengabaikannya setelah kejadian itu dan menyuruhnya diam di tempat. Ellen mengambil alih tugas memantau 3 kali makan utamanya. Tapi Ellen terlalu sibuk mengurus persiapan ulang tahun kakaknya, jadi dia menyerahkan tugas mengasuh itu pada kepala pelayan. Para pelayan lainnya cuma cari muka dan hampir tidak menganggap keberadaan Ruby. Sangat menyebalkan memang, tapi dia tetap harus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Isaac. Dia pun memutuskan untuk menyulam sesuatu sendiri. Tiba-tiba, kepala pelayan muncul entah dari mana, persis seperti hantu. Kudengar, Nyonya bawa memilih desain sulamannya. Lalu dengan senyum manis yang sangat memuakan, dia menyarankan, "Kenapa tidak menyulam pohon dedalu saja? Tuan muda dulu sangat suka memanjatnya saat masih kecil. Pohon itu sudah tidak ada, dan dia masih sering meratapinya." Ruby tersenyum penuh rasa terima kasih. Tapi, dia tidak sebodoh itu untuk mendatangi pohon dedalu. Kalian dan aku pasti tahu, ini jebakan maut yang sangat jelas. Dalam alur waktu aslinya, Ibu Isaac mengakhiri hidupnya tepat di lokasi itu. Kecurigaan pun dimulai. Sudah terbukti. Kepala pelayan itu rupanya musuh dalam selimut sejak awal. Setelah begadang semalaman suntuk tanpa henti, Ruby akhirnya menyelesaikan jahitan terakhir pada sulamannya. Bunga aster emas kecil, lambang kebahagiaan sejati. Dia benar-benar sangat ingin segera memberikannya secara langsung pada sang suami. Tapi sialnya, penyakit kronisnya kembali kambuh. Rasa sakit yang luar biasa tajam menusuk perutnya. Dan yang bikin makin parah, kepala pelayan itu membawa kabar buruk. Tuan muda telah melarang Ruby datang ke pesta. Melihat Ruby kesakitan hebat, pelayan itu menawarkan diri menjadi utusan untuk mengantarkan sulaman itu kepada Isaac. Tentu saja, Ruby tidak mau menyerahkannya. Mempercayai wanita licik itu. Kita semua tahu itu murni kesalahan fatal. Dia menolak diam saja di kasur untuk diinjak-injak begitu saja. Dia pun memanggil Lucia, pelayan yang sudah punya utang budi padanya. Ruby melakukan trik andalannya dan diam-diam menyelipkan batu permata ke tangan gadis itu. Lewat bantuan Lucia, dia berhasil kabur dengan mulus. Dia berjongkok sembunyi di balik semak-semak tepat di luar aula pesta, setia menunggu sang suami untuk muncul. Tapi sayangnya, takdir punya rencana lain. Badai petir yang sangat lebat tiba-tiba saja membelah langit. Dia pun langsung basah kuyup, layaknya anak anjing terlantar. Dan hadiah buatannya ikut hancur kebasahan. Dia gemetar di pintu masuk aula, terlalu takut untuk melangkah masuk. Pesta itu sungguh meriah. Dan dia melihat Freya memberi Isaac sebuah permata ungu yang mempesona. Ruby menatap selamanya yang kusut dan basah, lalu menutup pintu itu dalam diam. Dia merasa tidak pantas ada di dunia gemerlap itu. Masuk ke sana hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia berbalik untuk kabur, tapi malah hampir tertabrak. Dia sama sekali tidak peduli siapa itu. Dia cuma butuh pergi secepatnya dari sana. Tapi, tangan menahannya. "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Suara itu ternyata Roland. Hina saja aku terang-terangan batinnya. Dia sangat sadar betapa menyedihkannya penampilannya saat ini. Sungguh tidak perlu mengejekku dengan nyanyian seperti waktu itu. Tapi, pikiran liarnya ini malah membuat Roland benar-benar kebingungan. Ruby tidak bisa menahannya lagi. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Saat dia akhirnya berbalik badan, dia mematung ketakutan. 3 pria sedang menatap tajam ke arahnya. Ruby rasanya ingin menghilang saja di telan bumi. Jika suaminya marah,
dan dia ketahuan kabur. Bukankah itu akan jadi rasa malu tingkat dewa? Dia tidak sanggup dilihat oleh kakak laki-laki Freya. Dia berputar untuk lari, tapi malah menginjak gaunnya sendiri dan jatuh tersungkur. Kalian pasti setuju ini mimpi buruk. Tiba-tiba saja, Isaac langsung menggendongnya ke dalam dekapannya. Apa yang harus aku lakukan padamu? Ruby jelas salah membaca suasana. Dia mulai meminta maaf dengan panik bersikeras seharusnya dia tidak datang. Isaac tampak sangat kebingungan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Ruby pun angkat bicara. Aku tahu kau melarangku ke pesta ini, tapi aku tetap ingin membawakanmu ini. Isaac mengernyitkan dahinya. Apa yang kau bicarakan? Mendengar respons kebingungan suaminya, kenyataan akhirnya terungkap. Itu murni kebohongan kepala pelayan. Senyuman tulus kini langsung menghiasi wajahnya. Isaac akhirnya luluh dengan tatapan mata yang penuh kelembutan, walau kata-katanya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba saja, ksatria berambut pirang itu menjewer telinga Roland. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk berhenti menyanyikan lagu-lagu murahan itu. Isaac langsung menoleh tajam. Lagu apa? Kepanikan Ruby langsung memuncak. Meskipun melihat Roland kena marah itu sangat memuaskan, tapi melindungi perasaan suaminya jauh lebih penting baginya. Dia pura-pura bersinteras untuk mengalihkan perhatian. Isaac sontak menariknya ke dalam pelukan yang sangat erat. Kau baik-baik saja. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, tapi belum pernah menghabiskan malam bersama. Ini jelas membuat Wahduket tua ini memang gila. Putrinya sadar Isaac yang bermasalah, tapi si tua malah menyalahkan menantunya karena dianggap gagal. Ruby bisa memaklumi itu. Masa lalunya memang super sangat kacau. Duke setuju dengan pernikahan ini murni untuk mematahkan sumpah konyol putranya yang tidak mau menyentuh wanita. Kalau mereka sudah resmi jadi suami istri sungguhan, negara asal Ruby tidak akan punya alasan untuk membatalkan pernikahan itu. Makanya, sang Duke begitu memaksa mereka segera tidur bersama. Sejujurnya, Ruby juga menginginkan hal yang sama. Dengan cara itu, kalau kakaknya mencoba membubarkan pernikahan ini, kakaknya akan rugi besar. Rencana gelap untuk membunuh Aileen pasti harus ditunda. Dan siapa tahu saja, Isaac akan menyerah dan tidak mengirimnya pulang hanya demi menghindari pusing. Rencana ayah mertuanya ini memang cerdas. Tapi, bagaimana caranya dia harus merayu suaminya sendiri? Mengingat kembali pesta ulang tahun kemarin, Isaac tidak sekedar bersikap manis. Dia benar-benar menggandengnya masuk ke aula. Ruby lalu bertemu putri kecil Ariana dan adik sang kesatria pirang. Ketiga gadis itu asyik bersenang-senang sampai Isaac tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Melihat Ruby jongkok di lantai, dia mengulurkan tangan dan menawarkan tangannya untuk pertama kalinya. Momen itu, Ruby akhirnya benar-benar merasakan kehangatan suaminya. Dia mengeluarkan hasil sulaman buatannya sendiri dan mendoakan yang terbaik untuknya. Saat mendengar istrinya begadang semalaman penuh demi menyulam benda itu, jantung Isaac langsung berdebar. Dia menerima kado itu dalam gerakan super lambat. Rupanya, hadiah itu dilengkapi surat permintaan maaf yang tertempel. Cengkeraman tangannya menguat sampai kertas itu lecek. Kamu ini benar-benar bodoh. Tapi kemudian, sang suami mengubah suasana, memberikan tatapan super lembut dan bersumpah kalau dia sangat menyukai kado itu. Jadi saat fajar menyingsing, Ruby pergi ke area latihan, membawa keranjang buah di tangannya. Dan wow, suaminya tampak seperti bos yang luar biasa sedang berduel di sana. Keringat yang menetes dari pipinya bagaikan berlian. Benar-benar pemandangan yang indah dipandang. Ruby dan asisten kecilnya heboh menyemangati Isaac dari pinggir lapangan. Isaac langsung menoleh dengan tatapan maut mematikan. Si pria pirang refleks langsung menghukum asisten kecil itu karena bermalas-malasan. Merasa berisik, Isaac mengusap wajahnya dan tampak lumayan kesal
saat mendengar istrinya berteriak memanggilnya tampan. Dia lalu menghempaskan tubuhnya ke atas bangku dan menggigit buah apel dengan agresif. Menatap keringat yang mengalir turun di leher suaminya. Ruby sampai terpesona dan menjulurkan tangan untuk mengusapnya. Tapi Ishak malah langsung membalasnya dengan lirikan sinis yang tajam. Apakah itu kotor, Ruby? Jelas kebingungan, padahal dia sungguh baru saja mencuci bersih kedua tangannya. Isaac terlihat siap meledak marah. Dia tidak bermaksud bilang kalau istrinya itu kotor. Ruby menghela napas. Perubahan emosi pria ini sungguh liar. Meskipun suasana membaik setelah pesta, pria itu masih membangun tembok. Ruby memberanikan diri membawa nama sang duk. Boom! Suasana di sekeliling langsung terasa berat seketika. Cuma sekedar membayangkan, untuk membahas obrolan seperti ini saja sudah membuatnya ingin menangis. Dia lalu mengisyaratkan soal romansa ala dongeng itu. Isaac malah kelihatan semakin terpancing emosinya. Sambil mengaduk-aduk tumpukan buah, dia mulai menggerutu, menganggap istrinya itu sama sekali tidak cerdas alias agak lambat. Mendengar itu, Ruby mematung sesaat. Dia akhirnya nekat menyampaikan pesan dari Duk. Tapi tentu saja pesan itu sama sekali tidak digubris suaminya. Sangat tanpa harapan. Wajah Ruby memerah padam dan benar-benar harus memintanya secara langsung untuk menuntaskan malam pertama pernikahan. Ishak lalu menyuruhnya mengabaikan si Duk dan melakukan apa saja semaunya. Tapi kalian harus tahu, bagi Ruby ini sungguhan urusan nyawa. Dia jelas menolak dikirim pulang ke negaranya. Dia menatap mata suaminya dalam-dalam dan jujur mengakui kalau dia hanya ingin terus berada di sisinya. Mendengar itu, Isaac langsung berdiri membalas tatapan matanya tajam. Kalau kamu berniat kabur, lakukan sekarang, karena aku tidak akan pernah berubah. Melihat istrinya itu sangat serius, Ishak pun berbalik pergi. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa nanti malam. Tapi nih peringatan, spoiler, malam itu sepi banget, gak ada gangguan sama sekali. Tapi cowok ini malah ngajak Ruby sarapan bareng. Terus ngasih aturan baru. Mulai sekarang, mereka berdua harus makan siang dan malam bareng terus. Siang nanti diajak ke kuil juga. Hubungan mereka kelihatan membaik. Meski semalam, Ruby sempat bikin salah dikit. Dia belum puas. Lain kali, dia harus yang mulai duluan. Tapi coba kita lihat. Drama datang. Freya muncul bawa senyum palsu yang jelas banget cuma buat cari gara-gara. Katanya sih, lagi jenguk pamannya yang seorang uskup sambil bawa adiknya dan sepasukan kesatria elit. Suasana mendadak berubah jadi canggung banget. Tiba-tiba ada suara langkah kaki. Roland dan pasukannya langsung kehilangan gaya tenil mereka tadi. Saking paniknya, mereka otomatis berbaris sangat rapi di sana. Ruby kebingungan sampai suaminya mendadak muncul. Kalian telat. Suaminya cuek bebek dan malah nunjuk mahkota bunga di tangan istrinya itu. Wajah Ruby langsung cerah banget, kayak dapat hadiah spesial. Bunga itu khusus buat suaminya. Isaac cemberut, tapi malah panik sendiri. Lihat tangan istrinya kotor. Lihat mereka mesra begini bikin Freya kepanasan nahan emosi. Dia ragu dikit, terus naruh tangan di bahu Isaac. So asik dan caper kelihatannya santai. Tapi aslinya, ini trik murahan buat pamer kedekatan mereka. Tepat di depan muka Ruby. Pas dia sebut nama Roland, wajah Isaac langsung gelap. Freya masih ngoceh aja. Adikku udah nyinggung nyonya tadi. Jadi dia kesini buat minta maaf. Ruby gak kemakan aktingnya. Ngapain juga dia terima maaf abal-abal begini? Ruby merapikan rambutnya, pura-pura polos banget. Kalian pada ngomongin apaan sih? Jujur, aku benar-benar gak paham. Sempat kaget, tapi Freya pintar banget sok suci. Aku dengar ucapan Roland tadi, dan hatiku hancur banget buatmu. Ruby tetap santai. Senyum palsu Freya langsung kedutan. Roland buru-buru maju ke depan. Aku harus minta maaf. Ruby aslinya pengen nabok cowok itu sampai pingsan. Tapi, karena ada suaminya, dia aman.
Cuma satu tatapan tajam dari Isaac dan Roland, langsung ngumpet di balik kakaknya kayak anak anjing ketakutan. Mendengar istrinya mengabaikan hal itu, Ishak jongkok sejajar dengan Ruby. Kamu beneran gak apa-apa. Perhatian yang tiba-tiba ini bikin Ruby salting parah. Keringat dingin gugup semuanya deh. Isaac menempelkan tangan ke dahi Ruby. Yakin kalau istrinya lagi demam. Tapi Freya ngeyel, gak mau pergi. Apa dia masuk angin? Nyonya ini rapuh banget ya, bener kan? Ishak malah cuekin Freya dan langsung menggendong istrinya ke dalam pelukannya. Dia berbalik, pergi ngasih satu peringatan terakhir yang dingin banget. Ingat, ini buat lain kali. Ruby lempar maaf palsu dan langsung kabur sebelum dua bersaudara itu sadar. Freya aslinya udah kepanasan banget, sampai gigit kuku saking keselnya. Apa sih masalah cewek itu? Kenapa semua orang malah tunduk padanya? Dan Ruby sadar, dia nggak boleh buang kesempatan emas kayak gini. Dia nekat ngasih kecupan manis tepat di pipi suaminya itu. Tapi, pas dia balik badan, malu banget rasanya. Sekelompok uskup berjubah putih berdiri di sana, syok berat lihat mereka. Mesra-mesraan di tempat suci. Ruby rasanya pengen hilang aja di telan bumi saat itu juga. Mereka udah lama banget gak ke kuil. Uskup Agung aslinya udah pusing mikirin potensi drama. Tapi jelas dia mikir kejauhan. Ruby benar-benar mati kutu sekarang. Semua orang tahu dia gak cocok sama tradisi ketat. Isaac udah siap pasang badan buat istrinya. Tapi pas dengar Uskup Agung nyindir Ruby, dia putar balik fakta. Ketawa santai aja, menganggapnya bercanda. Lalu, menarik Ruby mendekat. Kami belum ke kuil, karena istriku lagi gak enak badan akhir-akhir ini. Tapi kami bakal segera kembali. Sebuah kode keras kalau mereka lagi program hamil. Sebentar saja kedua pria itu saling lempar senyum, tapi tensinya tinggi banget. Kita saksiin mereka diam-diam saling serang. Gila, coba kalian lihat ekspresi kecut para pendeta itu. Jelas mereka sangat membenci Isaac. Sebagai keponakan raja, dia jelas menjadi sasaran empuk. Lagi pula, kuil dan keluarga kerajaan memang punya sejarah permusuhan yang panjang. Nah, dalam beberapa hari, kuil akan mengadakan acara amar besar. Uskup Agung mengundang Ruby, tapi Ishak dengan cepat pasang badan. Melindunginya badai tameng hidup. Dia memutuskan untuk ikut menerobos pesta itu. Sang Uskup Agung jelas merasa kesal, tapi tidak bisa menolak. Saat hari besar itu tiba, Ruby mencoba mencari waktu berdua saja dengan suaminya. Tapi baru saja dia muncul, suaminya langsung dikerumuni oleh banyak orang. Saat itulah sang Uskup Agung menyudutkan Ruby. Dia sudah mengintai menunggu sang putri tiba. Sewaktu kecil, dia pernah terdampar di Romana. Tidak bisa pulang, sampai biara Paus akhirnya mau menampungnya. Ruby sebenarnya sudah bersiap, tapi jika pria ini benar-benar mata-mata dari keluarganya, situasinya jelas akan segera menjadi sangat kacau. Dan itu bukan satu-satunya tanda bahaya. Freya juga muncul di acara tersebut. Tempat itu dihiasi dengan berbagai karya seni yang luar biasa mahal. Semuanya adalah koleksi favorit sang Duk. Freya dengan santai menyarankan Ruby membeli satu demi mengambil hati ayah mertuanya. Ide bagus, tapi karena dari Freya sangat mencurigakan. Ditambah Ruby sedang bokeh parah dan no besar soal seni. Freya memasukkan antusiasmenya. Dia dengar Romana itu ibarat surga suci bagi lukisan-lukisan terkenal. Ellen dengan cepat langsung mengalihkan obrolan. Dia mengobrol dengan kakaknya, dan ternyata mereka berdua sedang merencanakan untuk menyewa pelayan pribadi bagi adik iparnya. Seseorang yang sama sekali tanpa ikatan keluarga. Ibu Freya punya banyak koneksi, jadi Aileen menyerahkan tugas itu kepadanya. Firasat. Ruby menjerit menolak. Tapi dia sadar, ini bisa jadi kesempatannya untuk mendapatkan dukungan yang sebenarnya. Freya awalnya bersikap sangat heboh, namun tiba-tiba suasananya berubah drastis. Entah dari mana dia mulai memuntahkan darah tepat di depan semua orang. Freya langsung jatuh pingsan.
Ruby bergegas menghampirinya melihat langsung bagaimana Freya begitu kesulitan bernapas karena darah itu. Jujur saja, Ruby merasa kasihan, tapi tiba-tiba saja suaminya mendorongnya menjauh. Ruby mematung benar-benar syok. "Pergi dari sini," teriak suaminya keras dengan tangan yang masih melayang di udara. Ruby belum pernah melihatnya sepanik ini. Menatap bercak darah di lengan bajunya, tubuh Ruby tidak bisa berhenti gemetar. Kejadian ini memicu ingatan dari kehidupan masa lalunya. Satu-satunya saudara perempuannya, satu-satunya orang yang tulus menyayanginya, mati mendadak di hadapannya persis seperti ini. "Ini jelas pasti ulahmu. Ini pasti ulahmu." Mendengar Roland meneriakkan tuduhan itu, Ruby langsung sadar bahwa dia sedang dijebak. Cuma Ivan, si pria berambut pirang itu, yang masih peduli padanya. Dia sedang mencari-cari Ruby di antara kerumunan saat melihat kekacauan itu. Tepat ketika dia hendak turun tangan dan memberi pelajaran pada bocah gila itu, seseorang telah mendahuluinya menampar Roland sangat keras, sampai tersungkur ke lantai. Itu ayah Roland sendiri. Dia membungkuk penuh 90 derajat meminta maaf habis-habisan pada Ruby atas ketidaksopanan putranya. Tapi saat situasi mulai tenang, coba tebak, bencana kembali menghantam. Suara guntur menggelegar di atas. Monster-monster mulai menerobos masuk ke kuil. Ruby memeluk dirinya sendiri, benar-benar merasa tidak berdaya. Dia merasa sangat mual sampai ingin muntah. Untungnya, Ivan berhasil merobek lengan bajunya yang berlumuran darah tepat pada waktunya. Di tengah kepanikan itu, Ruby bahkan tidak menyadari seberapa dekat dia dengan kematian. Dengan para monster yang mengamuk liar, kuil itu seketika berubah menjadi medan perang total. Pada saat debu pertempuran mereda, hari sudah lewat dari tengah hari. Untungnya, nyawa Freya masih bisa berhasil diselamatkan. Tapi, pelayan yang menghidangkan anggur itu mendadak lenyap tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah racun itu sendiri. Racun yang dibuat dari lelehan batu. Benda mari kita lihat. Itu bukan batu sembarangan. Itu relik suci, dan hanya orang dalam paus bisa membuatnya. Artinya, Ruby sebagai putri sang paus langsung jadi tersangka nomor 1. Mendengar penjelasan sang Duk, Ruby sadar tidak akan ada satu orang pun yang percaya dia tidak bersalah. Tapi sang Duk membuat kejutan besar. Dia percaya pada Ruby murni karena dia adalah keluarga. Ruby menutup wajah dengan kedua tangannya, benar-benar kewalahan. Dia sampai tidak bisa bicara. Gosip yang beredar bilang dia mencoba membunuh Freya karena cemburu buta. Melihat Ruby menangis hancur seperti itu, sang Duk langsung panik. Dia tidak tahu cara menenangkan wanita menangis. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan. Dia menegaskan keras bahwa siapa saja yang berani bicara buruk tentang menantunya. Menantu yang mencoreng nama baik keluarga Omera, menjatuhkan reputasi keluarga itu sama dengan bunuh diri sosial. Dia harus kuat. Walaupun Ruby sangat terharu, dia tahu situasi sebenarnya. Racun pada Freya itu bukan cuma. Ini poin pentingnya. Itu bom waktu dengan dua kemungkinan. Entah ada yang mengincar keluarga Ruby atau Romana yang menjadi dalang di baliknya. Dan tersangka utamanya adalah kakak psikopatnya. Karena dia takut Ruby mungkin mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Jadi, dia sengaja menciptakan kekacauan ini untuk menarik Ruby kembali ke dunia nyata. Kenyataan ini menghantam Ruby dengan keras keputusasaan murni. Dia tidak bisa melupakan tatapan super dingin suaminya dari kejadian tadi. Tatapan itu terus terbayang di matanya. Jangan-jangan Isaac sekarang sudah mulai berubah pikiran, menyesali setiap kebaikan yang sudah dia berikan padanya. Pikiran Ruby saat ini benar-benar sangat kacau, dan gangguan makannya kembali kambuh. Sangat putus asa untuk menenangkan sarafnya. Dia mengambil air minum, tapi ternyata ada orang yang mencampurkan sesuatu. Cairan itu membakar tenggorokannya, membuatnya batuk sangat parah. Tiba-tiba saja, gelombang rasa iri terhadap Freya muncul. Ya, setidaknya saat Freya jatuh sakit,
Dia dikelilingi oleh keluarga dan banyak teman. Tepat saat itu, Ellen tiba-tiba muncul di belakangnya seperti hantu. Sebelum Ruby sempat menghindar, dia langsung didorong keras ke tembok. "Kenapa kau tidak mati saja?" Trauma dari 2 kehidupan sebelumnya telah membuat Ruby mengidap anoreksia parah. Bekas gigitan yang sangat jelas di jari telunjuknya akibat memuntahkan makanan adalah buktinya. Bahkan, keluarga sedarahnya sendiri tidak ada yang sadar. Tapi Ellen, dia baru tinggal dengan Ruby beberapa bulan. Dan dia langsung menyadarinya sejak pertama kali melihat buku jari yang terluka itu. Makanya, setiap ada kesempatan, dia selalu memaksa Ruby makan. "Apa kau melakukan ini demi perhatian? Atau kau hanya takut makanan dari meja duk terlalu bagus untuk mulut kotormu itu? Kalau kau memang ingin mati, lakukan dengan tenang." Ellen terus menjerit histeris, karena hanya inilah satu-satunya hal yang bisa aku kendalikan. Udara di ruangan itu langsung terasa membeku. Pengakuan hancur. Ruby seketika menyadarkan Ellen dari amarahnya. "Apa yang salah denganku? Aku sungguh minta maaf." Dia langsung berbalik dan kabur, meninggalkan Ruby yang terpaku dan gemetar ketakutan. Kemudian, karena skandal racun itu, Uskup Agung memanggilnya. Ruby berjalan masuk ke dalam kuil sendirian. Dia belum lama datang ke sini, tapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun lamanya. Tenggelam dalam lamunan, dia tidak sengaja mendengar perdebatan panas. Itu adalah Lorenzo dan Andon yang saling serang satu sama lain gara-gara Ruby. Lorenzo sedang naik pitam. "Adikku memuntahkan darah yang cukup untuk memenuhi 1 ember dan hampir mati. Dan kau bilang, Ruby itu tidak bersalah. Dan kau punya nyali menyuruhku untuk melupakannya begitu saja." Lorenzo benar-benar murka. Dia menggoda kakaknya sendiri di satu sisi dan merebut Tria milik adikku di sisi lainnya. Dasar wanita murahan. Dan Demon langsung mencengkeram kerahnya bersiap untuk adu jotos. Tapi Lorenzo sudah benar-benar gila. Kalau melihat tenir itu lagi, dia bakal menghancurkan wajah jeleknya. Setiap kata terasa seperti pisau. Ruby memegangi kepalanya terjebak dalam kebingungan luar biasa, antara patah hati dan ketakutan murni. Dia tidak menyangka ada orang yang bisa sebenci itu kepadanya. Dunia terasa berputar. Dia benar-benar kelelahan sekarang. Gadis ini pun berjongkok di semak-semak, butuh momen tenang. Kita lihat sekarang mau kemana lagi dia setelah ini. Apakah masih ada tempat untuknya? Tubuhnya sakit semua, dan hatinya hancur berantakan. Dia cuma ingin bertahan hidup sampai akhir cerita. Sayangnya, perlakuan manis dari sang suami rasa percaya, dan cara Isaac melindunginya selama ini malah memberi gadis itu harapan palsu belaka. Ruby sempat mulai percaya kalau suaminya ini berbeda dari yang lain. Di tengah rasa putus asa itu, suara kicauan yang sangat familiar tiba-tiba terdengar. Ternyata, itu monster kecil bernama Bubble yang datang mencarinya. Melihat makhluk itu repot-repot menyusulnya, hati Ruby hancur dalam artian yang manis. Dia merasa sangat bersalah. Tapi jujur saja, melihat si kecil itu memicu sedikit kebahagiaan. Sampai akhirnya, hidungnya mulai berdarah lagi. Bubble terlihat panik parah. Dia langsung menarik Ruby dan menggendongnya di punggung bersiap untuk kabur sejauh mungkin. Awalnya, Ruby memang sempat ragu. Tapi mengingat kebencian di sana, dia akhirnya tersenyum. Semua orang pasti ingin dia lenyap selamanya. Mungkin menghilang adalah pilihan terbaik. Sementara itu, pria yang ditangisinya ternyata belum tidur selama 3 hari 3 malam. Wajah tampan Isaac kini terlihat sangat hancur karena kelelahan ekstrim. Teman-temannya mulai panik. Kalau terus begini, dia bisa mati sebelum menangkap pelakunya. Ivan tahu betul situasinya. Korban kejadian ini bukanlah sembarang orang, melainkan Freya teman masa kecil mereka. Tapi Isaac masih terus menyangkal. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan kelakuannya sendiri. Semenjak Freya sadar dari koma, wanita itu terus membisikkan hal aneh
dan menempel kepadanya dengan terlalu intim. Kepalanya sungguh sangat kacau dan berkabut. Dia terus terbayang-bayang cara Ruby menatapnya saat itu. Ya, tatapan kosong nan mati itu terus menghantuinya. Kalau saja dia tidak bertarung melawan para monster hari itu, atau kalau setetes saja darah beracun Freya sampai mengenai tubuh Ruby, dia tidak sanggup membayangkan akibatnya. Makanya, Isaac mendorong gadis itu dengan sangat kasar. "Aku melakukan ini demi dirimu. Kamu pasti mengerti hal itu kan?" Tiba-tiba seorang kesatria menerobos masuk ke ruangan. "Isaac, istrimu. Dia kabur sangat jauh." Ruby membuka matanya di dalam sebuah gua gelap. Dia nyaris jantungan dan kehilangan nyawa saking takutnya. Seekor elang raksasa sedang mengoyak makan siangnya di dekat sana, dan insting bertahannya berteriak, "Pura-pura mati saja." Tapi, tiba-tiba, splat! Potongan kaki kuda jatuh tepat di depan wajahnya, dikerubungi dua lalat menjijikan. Gadis ini terlalu syok sampai tidak bisa bicara. Saat akhirnya bisa bersuara, teriakannya langsung menggema ke seluruh pegunungan. Bubbles pun datang berlari kencang, seolah nyawanya jadi taruhan. Begitu melihat kekacauan itu, dia langsung mode marah besar, berteriak sambil melempar kaki kuda tersebut tepat ke arah si elang. Keduanya mulai saling serang selama 1 menit penuh sebelum Ruby sadar. Tunggu, mereka ini aslinya sahabat karib. Begitu Ruby mengeluarkan suara Bubbles, langsung menoleh kegirangan. Dia dengan bangga menyodorkan beberapa buah biru yang dikumpulkannya. Ruby membeku. Kalau tidak memakannya, monster kecil ini pasti akan sangat sedih dan patah hati kan? Dia pun menelannya, mengunyah perlahan sambil menatap mata besar yang penuh harap itu. Ruby memberikan acungan jempol. Tanda setuju. Silang dan Bubbles langsung berpelukan riang. Agak terlalu dramatis sih, tapi sejujurnya momen ini sangat menghangatkan hati. Nah, kalian tahu, waktu terus berjalan. Ruby sudah menghilang selama 4 hari penuh, dan Isaac masih jauh dari menemukannya. Semenjak pria itu menyadari kepergiannya, fokus penuh dia mengobrak-abrik seisi gunung itu. Perasaan hatinya persis seperti cuaca di sana. Gelap badai dan tanpa harapan. Selama 3 hari 3 malam berturut-turut, Isaac melewati batas fisiknya. Tanpa makan, tanpa minum, dan 0 jam tidur. Dia menghukum dirinya sendiri bergerak murni pakai adrenalin sampai terlihat sangat hancur. Satu-satunya misinya sekarang, bongkar kasus ini dan bersihkan nama baik istrinya sebelum semuanya terlambat. Kalaupun dia benar-benar terlibat, Isaac sama sekali tidak peduli. Dia akan mengurusnya tanpa banyak tanya. Selama ini, dia pikir istrinya selalu mengerti tanpa perlu kata-kata. Tapi realita baru saja menamparnya sangat keras. Dia adalah seorang perempuan yang selalu dikelilingi pelayan. Tapi tidak ada satupun yang sadar dia hilang selama setengah hari penuh. Siapa yang salah di sini? Uskup Agung mencurigakan itu. Aileen yang cuma peduli pada Filia, atau Freya yang ikut menyeretnya. Tidak penjahat sebenarnya dalam cerita ini adalah dirinya sendiri. Ini kesalahannya. Dia terlalu percaya pada loyalitas stafnya, terutama kepala pelayan yang menganggap Aileen seperti anak sendiri. Dia tidak pernah menyangka keberadaan istrinya bisa memicu amarah semua orang sebesar itu. Saat pesta ulang tahun, dia tahu kepala pelayan itu telah berkhianat dan menipu Ruby. Tapi karena loyalitas lamanya Isaac, membiarkannya begitu saja. Sebuah kesalahan fatal. Sekarang dia sadar, dia sudah sangat kacau. Seharusnya dia langsung bertindak tegas saat itu juga. Dia selalu membenci konsep pernikahan, sangat takut berubah menjadi pria bajingan seperti ayahnya. Tapi sungguh ironis. Tanpa sadar, dia justru perlahan berubah menjadi ayahnya sendiri. Sikap dinginnya menyebabkan mimpi buruk ini terjadi. Sekarang, sudah benar-benar terlambat. Dia tahu persis apa yang dipikirkan para kesatrianya, yang terlalu takut untuk bicara lantang. Nyonya sudah pergi, bos. Menyerahlah sekarang. Tapi,
dia menolak untuk menyerah, setidaknya sebelum dia melihat jasadnya. Dia merasakan keputusasaan luar biasa yang benar-benar baru dirasakannya. Dia mulai berdoa kepada mendiang ibunya, memohon dengan sangat agar istrinya tetap hidup. Padahal, dia hampir tidak ingat wajah ibunya. Dia kembali teringat pada malam saat dia tidur di samping Ruby. Dia melihat betapa rapuhnya wanita itu. Kalau dia mati, apa yang harus dia lakukan sekarang? Nah, mari kita lihat sisi lainnya. Ruby sedang menikmati hidup santai di tengah hutan. Bubbles dan Eagle menjadi sahabat barunya, dan monster acak terus bermunculan hanya untuk melihatnya. Dia seakan berubah menjadi daya tarik utama hutan ini, mirip selebriti viral. Teman-teman Bubbles terus berdatangan, meramaikan suasana mencari camilan lompat-lompat dan terlihat sangat menggemaskan. Ruby sendiri tidak yakin, apakah ini pesonanya atau murni efek kekuatan bawaan dari pemilik tubuh asli ini. Dia bisa merasakan monster-monster ini sangat santai di dekatnya, meskipun dia sama sekali tidak tahu apa alasannya. Isaac mungkin sudah sadar dia menghilang sekarang. Tapi jujur saja, pria itu pasti cuma mencarinya karena kewajiban. Astaga, dia merasa sangat menyedihkan. Sebenarnya apa yang sedang dia harapkan? Bubbles memperhatikan setiap gerakannya dengan peka, menyadari perubahan suasana hatinya. Dia langsung mendekat meremas pipi Ruby yang sedang menghela napas. Lalu, monster kecil itu meremas wajahnya sendiri. Dia berusaha sangat keras untuk menghiburnya. Ruby pun mulai tersenyum. Sebenarnya, tempat ini tidak terlalu buruk. Mungkin lebih baik dia tetap tinggal di sini bersama mereka saja. Kalau dia kembali, dia pasti cuma akan jadi beban. Telinga panjang Bubbles langsung turun dengan sedih. Dia menjulurkan lengan kecilnya yang pendek dan langsung memeluk Ruby erat. Langsung jadi suntikan kebahagiaan instan. Terima kasih kawan. Dia meresapi kehangatan pelukan itu. Tapi, kalian pasti tahu, semesta punya rencana lain. Hujan mulai turun dengan sangat deras. Ruby menyuruh pasukannya untuk segera bergegas kembali ke gua. Kemana lagi dia bisa pergi? Kalau dia nekat kabur, dia pasti langsung dirampok 5 menit setelah keluar. Sembunyi di biara. Kakak psikopatnya pasti akan mengacaknya dalam sekejap mata. Tapi tentu saja, hidup di sini juga sama sekali bukan hal yang mudah. Setidaknya dia punya Bubbles dan Eagle sebagai dukungan moralnya. Pikirannya saat ini benar-benar sangat kacau. Karena terlalu terdistraksi, dia salah langkah. Ups, dia pun jatuh ke bawah. Sekelilingnya gelap gulita. Bubbles dan Eagle langsung melompat menyusulnya. Prioritas utama mereka pastikan keadaan Ruby. Tapi semuanya sangat gelap. Mereka pada dasarnya buta. Ruby mulai panik, tapi kemudian dia mendengar suara aneh di belakangnya. Tempat itu benar-benar bersinar terang, dipenuhi dengan batu ruby berbagai macam warna. Jackpot, kita sedang melihat kekayaan yang sangat luar biasa. Rahang Ruby langsung jatuh ke lantai. Urat permata ini adalah tiket emasnya menuju kesuksesan mutlak. Menjadi miliarder tingkat dunia bukan sekadar fantasi lagi. Tapi, di tengah kehebohan ini, dia melihat sesuatu yang bersinar jauh lebih terang daripada berlian. Rasa penasaran pun mengambil alih dan dia menyentuhnya. Tapi sepersekian detik saat dia melakukan kontak, benda itu bergerak. Dengan auman memekakkan telinga, monster raksasa menghancurkan tanah. Kalian pasti tahu, ini kejutan yang luar biasa mengerikan. Makhluk apa itu? Ruby mulai membungkuk panik. Benar-benar ketakutan. Kami sungguh hanya tersandung dan jatuh ke sini. Sumpah. Dia lalu memohon agar monster itu membiarkan mereka pergi. Makhluk itu tampak bingung juga, lalu mengembuskan napas yang baunya seperti pembusukan 1000 tahun. Kemudian sering. Ekor itu dengan cepat melemparkan Ruby tinggi ke udara. Dia benar-benar sudah tamat. Sementara itu, Isaac yang sedang tenggelam dalam penderitaan murni. Tepat saat itu, para ksatria menyeret 2 pemburu. Orang-orang ini mengklaim melihat seorang penyihir sedang bersantai di dalam gua.
Mereka berencana mencari bantuan, tapi kemudian melihat seekor elang dan langsung kabur. Berlari menyelamatkan nyawa, layaknya para pengecut. Para kesatria mengira maksud mereka adalah penyihir biasa. Tapi, para pemburu itu bersikeras. "Tidak bro, kami melihat penyihir asli." Isaac tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bergegas. Satria itu berkata, "Anda benar-benar mempercayai orang aneh ini? Tempat itu juga merupakan sebuah zona terlarang. Dan kalaupun itu benar, belum tentu wanita itu yang sedang mereka cari." Isaac mengabaikan mereka. "Kalau kalian lelah, pergi saja dari sini." Tapi begitu dia mengatakannya, dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Siapapun yang berjalan masuk ke dalam hutan itu tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Dan alasan dia hanya membawa sedikit kru pasukan adalah karena dia tidak percaya siapapun, terutama dengan kemunculan monster acak yang terjadi entah dari mana. Semua pertanda buruk menumpuk. Ruby selalu menjadi pusat dari segala macam bencana. Sekarang dia 100% yakin. Mereka akhirnya mendorong maju lebih dalam menuju ke dalam hutan. Ivan memberi isyarat agar Isaac segera berhenti. Mereka sudah sangat dekat dengan sarang Ron. Firasatnya meneriakkan bahaya besar. Tapi, sebelum dia bisa mengatakannya, terdengar sebuah auman keras yang merobek atmosfer. Kemudian terdengar satu jeritan yang sangat mengerikan. Di dalam gua Ruby, tergantung terbalik ditawan begitu saja oleh monster itu. Bubble dan Eagle benar-benar panik luar biasa. Satu mencoba menggigit kaki naga, sementara yang lain mematuk wajahnya dengan brutal. Sia-sia, armor sisik itu sungguh tidak bisa ditembus, dan monster itu hanya menatap tajam Ruby. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, merasa tersedak oleh napas kunonya. Dia bersiap menghadapi akhir hidupnya. Tapi, tidak terjadi apapun. Kakinya menyentuh tanah dengan sangat lembut. Coba kalian tebak, apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Apakah makhluk ini benar-benar mengerti ucapannya? Melihat adanya celah, dia pun mencoba kabur diam-diam saat monster itu teralihkan. Gagal. Baru mengambil 2 langkah saja sebelum sebuah ekor raksasa menghadangnya. Binatang buas itu mengaum, seolah-olah sedang menuntut sesuatu. "Apa yang kau inginkan? Kau sedang memainkanku sekarang." Ruby mendengus, merasa sangat muak dengan semua ini. "Kau akan melepaskanku atau bagaimana?" Naga itu membalas, memamerkan mulut yang penuh dengan taring super tajam. Gila itu hampir bikin jantungnya copot. Batu permata pun jatuh berserakan di lantai. Kacau balau. Tiba-tiba cakar kecil menariknya, mengangkatnya ke udara. Itu skuadnya Eagle dan Bubble. Mereka langsung kabur menuju pintu keluar dengan naga menyusul di belakang. Kalian pasti jantungan lihatnya. Mereka ambruk ke tanah, menggigil hebat. Monster tadi beneran mimpi buruk, paling seram. Salju dingin menyentuh pipinya. Ruby menatap takjub. Dia menutup matanya, meresapi suasana musim dingin langka ini. Seumur hidupnya, dia cuma bisa berhati-hati terus, membaca situasi hanya demi bertahan hidup. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir melihat salju. Lalu, satu suara bikin dia merinding. Gak mungkin, itu bukan dia. Ruby menolak percaya saat dia menoleh. Bagaimana bisa? Kegigihan pria itu akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil menemukannya. Melihat hewan buas itu, Isaac langsung masuk mode pelindung. Pikirannya cuma satu. Istriku harus aman. Dia menarik pedangnya siap untuk bertarung habis-habisan. Tapi teriakan Ruby membuatnya mematung. "Kumohon jangan mendekat," teriaknya. Dia bukan cuma menolaknya. Dia memohon agar Isaac pergi. Ruby membuka mulut untuk menjelaskan, tapi kata-katanya tertahan. "Menjauh dariku," teriak Ruby keras sambil berbalik dan berlari kencang. Dia cuma ingin menghilang dari pandangan Isaac detik itu juga. Kehidupan masa lalunya
sudah menghancurkannya. Dan dunia baru ini ternyata juga bukan dongeng indah. Rasa sakit mengaburkan batas antara nyata dan palsu. Dia terlalu naif berharap punya keluarga yang tulus. Dia hanya ingin dicintai, tapi realita emang kejam. Dia merasa pantas dibiarkan membusuk. Ruby terus berlari sampai kakinya menyerah, lalu ambruk ke tumpukan salju. Air mata panasnya meleleh di atas salju putih sedingin es. Cuaca beku ini gak ada apa-apanya dibanding hatinya yang hancur. Lalu raungan familiar itu menggema lagi. Monster buas itu menjulang tinggi menatap tajam dengan mata hijau menyalanya. Tapi Ruby hampa. Rasa takutnya lenyap. Buat apa terus berjuang? Mending akhiri saja semuanya di sini. Dia memejamkan mata menunggu pukulan terakhir. Melihat istrinya pasrah begitu, benar-benar menghancurkan Isaac. Padahal, dulu dia sering banget berbohong tentang segalanya. Bicara omong kosong, dan berpura-pura. Tapi setidaknya, setiap kali menatap Isaac dulu, dia selalu menunjukkan senyum manisnya itu. Coba saja Isaac berani menanyakan hal yang sebenarnya lebih awal. Semuanya nggak bakal sekacau ini. Kita semua tahu dia salah. Setiap melihat Ruby terluka, dia selalu ingin tahu masa lalunya. Kalau dia memang setakut itu, kenapa berjuang mati-matian buat tetap di sisinya? Tapi Isaac gak pernah punya nyali buat bertanya sampai Ruby mengusirnya pergi. Dia berdiri kaku, pikirannya kacau balau bak dihantam badai kebingungan. Tiba-tiba raungan menggelegar dari atas. Apakah Nyonya ditangkap naga itu? Para ksatria belum selesai bicara, dan Isaac sudah berlari secepat kilat. Dia gagal paham, tapi dia nggak bakal meninggalkan istrinya di sana. Perlahan Ruby mengintip dengan sebelah mata terbuka. Tunggu, kok rasanya lembut? Naga besar itu malah menatapnya dengan penuh kelembutan. Apa yang terjadi? Kenapa dia masih hidup? Kok dia nggak jadi camilan naga? Ruby mengulurkan tangan, mengelus moncong raksasa itu. Kamu seharusnya langsung menghabisiku saja. Matanya memancarkan kesepian yang mendalam. Kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Merasakan kesedihan Ruby naga itu, menggesekkan kepalanya mengeluarkan rintihan sedih dan pelan. Hewan itu malah menenangkannya. Tapi tiba-tiba kepanikan melanda. Di mana Bubble dan Eagle, dia bahkan meminta maaf ke naga itu. Maafkan mereka ya. Mereka cuma berusaha menyelamatkanku. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk kakinya. Dia mengangkat gaunnya sedikit. Astaga, pergelangan kakinya bengkak kemerahan. Pasti terkilir waktu jatuh tadi. Tiba-tiba, ada suara jatuhan. Jamur biru bercahaya jatuh tepat di depannya. Kita lihat bakal seaneh apa ini nanti. Kalian siap? Kita lanjut. Ruby menatap naga itu. Kamu mau aku menempelkan ini ke luka itu? Si monster mengangguk puas. Ruby pun bersandar santai pada cakar raksasanya. Naga ini benar-benar aneh. Tapi jujur saja, Ruby jelas jauh lebih aneh di sini. Makasih banyak ya. Memangnya kamu sengaja tinggal di sini? Tiba-tiba, siluet Isaac muncul di pintu gua. Menghunus pedang sorot matanya tajam seolah ingin memangsa sebuah jiwa. Dan dalam sekejap saja, rasa takut Ruby pada suaminya itu langsung kembali sukses melumpuhkannya. Isaac sama sekali tidak bicara. Pria itu hanya melangkah pelan ke dalam kegelapan. Mulai merasakan ancaman, sang naga sontak melepaskan satu auman raksasa yang malah bikin Isaac makin emosi. Kau menculik istri orang, dan masih punya nyali untuk meneriakiku. Isaac langsung mengangkat pedangnya tinggi, benar-benar siap untuk bertarung mati-matian. Ruby ketakutan setengah mati, tapi dia jauh lebih panik kalau naga ini sampai terluka gara-gara dirinya. Gadis itu meremas jamur di tangannya dengan erat bagai bola stres. Hentikan, berhenti sekarang juga. Buk jamur itu melayang dan tepat mengenai wajah Isaac. Kerusakan fisiknya sih nol besar, tapi kerusakan mentalnya jelas sangat kritis. Isaac menutupi wajahnya mengumpat pelan menahan amarah. Sialan,
Pria itu terhuyung mundur seolah hampir tidak bisa berdiri tegak. Ruby membeku. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulakukan? Kalau suaminya makin marah, tamatlah riwayatnya. Ruby buru-buru meminta maaf dengan terbata-bata. Bilang kalau itu murni ketidaksengajaan. Sementara si naga malah memamerkan deretan giginya di belakang Ruby menolak untuk tenang. Tidak, kamu juga hentikan. Ruby menggeleng pada monster itu. Dia tak ingin Isaac terluka juga. Untungnya si naga sangat penurut dan langsung bersikap tenang. Barulah Ruby bisa bernapas lega. Tapi melihat Isaac terhuyung, dia jadi ragu. Atau lemparan jamurnya tadi memang sekeras itu? Kenapa suaminya mematung seolah angin sepoi-sepoi saja bisa merobohkannya? Ruby benar-benar bingung dibuatnya. Kini ditatap tajam oleh sang suami. Dia merasa harus menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak meracuni Freya. Atau alasan kenapa dia kabur. Tapi buat apa bicara? Pria ini takkan percaya sepatah kata pun. Meski begitu, dia tidak ingin ada kesalahpahaman. Aku tidak meracuni siapapun, dan aku bukan penyihir yang bisa mengendalikan monster. Sungguh aku tidak melakukan apa-apa. Air mata mulai membasahi wajahnya. Rasanya sungguh sangat tidak adil. Ruby bahkan tidak pernah berniat kabur secara sengaja. Saat aku menderita, makhluk inilah yang menyelamatkanku. Gadis itu memohon agar suaminya tak menyakiti monster baik ini. Dan tolong, jangan pernah pulangkan dia ke keluarganya. Dia siap menerima hukuman apapun. Aku tidak akan. Isaac mengulurkan tangannya, lalu berlutut dan menyentuh pipi istrinya dengan lembut. Tatapannya yang penuh kasih itu hancur oleh rasa sakit. Berbisik menyuruhnya berhenti menangis. Isaac menarik sesuatu dari balik mantelnya. Sepatu yang ia temukan di jalan. Pria itu meraih kaki istrinya dan memasangkan kembali sepatu itu. Aku takkan biarkan siapa pun menyebutmu penyihir lagi. Melihat pergelangan kaki Ruby yang bengkak, sesuatu terasa hancur di dalam dirinya. Aku salah, hanya 2 kata. Tapi kata itu langsung menusuk tepat ke jantung Ruby. Pria di hadapannya ini benar-benar terasa bagai orang asing. Bukankah Isaac selalu menganggapnya sangat menyebalkan, merepotkan, dan benar-benar rendahan? Dia seharusnya jadi orang pertama yang ingin Ruby lenyap. Apa sebenarnya yang membuatnya tiba-tiba berubah drastis? Saat Ruby melamun karena syok, Isaac kembali menawarkan tangannya. Ayo pulang bersamaku. Permintaan ini sungguh sesuatu yang tak pernah dia duga. Ruby menghela napas menatap sang naga, menangkap isyarat halus dari si monster. Ruby pun paham maksudnya. Kalian tahu dia itu manusia. Tak mungkin hidup di gua selamanya. Jadi dia meraih dan menggenggam tangan suaminya. Jantungnya berdebar sangat kencang sampai rasanya menggema ke seluruh lembah. Di titik itulah pertahanan Isaac runtuh. Dia langsung menariknya ke pelukan erat. Terdengar helaan napas berat darinya. Semuanya udah berakhir. Kalimat itu bukan sekedar buat tenangin Ruby. Dia lagi nenangin dirinya sendiri. Dia benar-benar ngira udah kehilangan istrinya selamanya. Suhu hangat dari telapak tangannya dan kata-kata lembut itu masih Ruby kehangatan yang belum pernah dia rasain. Semua kesedihan yang terpendam langsung tumpah jadi air mata. Tiba-tiba aja badai salju di sekitar mereka menghilang. Yang tersisa cuma sinar matahari musim semi yang hangat. Nah, kalian dan aku harus tahu kenapa Ellen cepat banget nyadar rahasia gangguan makan Ruby. Alasannya, karena ibunya sendiri di tahun sebelum beliau meninggal juga ngalamin hal yang sama. Terobsesi parah sama penampilan fisik. Sampai akhir hayatnya sang ibu terus memaksakan diri buat muntah demi tetap kurus. Tiap kali Ellen datang menjenguk ibunya bakal narik dia. Terus nanya, apa dia kelihatan jelek? Sadar kalau kelakuannya udah gila, dia bakal minta maaf berkali-kali. Tapi dia tetap lebih milih mati daripada ada orang yang tahu soal penyakit mentalnya ini. Gimana seorang Duchess yang terhormat bisa jatuh sejauh itu? Ellen gak pernah paham.
Sampai sekarang, cuma dia dan beberapa pelayan yang tahu rahasia gelap ini. Makanya pas lihat bekas luka di tangan Ruby, dia langsung panik luar biasa. Pengalaman kelam Duchess itu ngingetin Ruby sama kakaknya di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya orang yang beneran tulus baik sama dia. Trauma kakaknya itu persis kayak yang dialamin sang Duchess. Sebuah bayangan hitam yang gak bisa dia singkirin gitu aja. Permohonannya bener-bener putus asa. Tolong jangan kasih tahu suamiku. Dia sangat ketakutan kalau suaminya sampai tahu kebenaran ini. Tapi jujur aja, semua drama itu jadi prioritas bawah. Karena kita bakal saksikan tidur panjang 1000 tahun berakhir. Sang Naga udah bangun. Seluruh kekaisaran langsung masuk status siaga 1, meski mereka emang udah siap buat terang. Ailyn memeluk erat adik iparnya itu, memohon supaya dia tetap kuat dan jangan pernah nekat ngilang sendirian lagi. Hari-hari saat Ruby hilang tanpa kabar itu bener-bener bikin Ailyn jantungan setengah mati. Terus ada kabar dari kakaknya. Mereka rupanya nemuin Ruby di area yang terbahaya dekat hutan es. Pasukan penjaga pertahananlah yang berhasil nemuin dan nyelamatin dia. Dan sekarang kakaknya lagi sibuk negosiasi buat bayar tutup mulut mereka. Kepala Ruby pusing banget. Dia sadar dialah pemicu yang ngebangunin monster itu. Dan suaminya sendiri yang mimpin pencariannya. Tapi anehnya, pria itu malah mendiamkannya tanpa kata. Ruby sama sekali nggak bisa nebak isi kepalanya. Yang lebih parah, Isaac sendiri bahkan gak paham sama rencananya. Pamannya sang kaisar udah mulai curiga dan nyium sesuatu yang salah. Kalau ini kejadian di masa lalu, mengingat panasnya situasi politik, Isaac pasti udah langsung musir wanita itu balik naik kapal. Tapi nyatanya selama 4 hari dia malah ngacak-ngacak seluruh ibu kota tanpa ampun. Bagaimanapun, dia itu anak paus sekaligus istrinya. Sang kaisar bisa ngebaca pikiran keponakannya dengan gampang. Pria tua itu udah makan asam garam. Dia tahu betul. Bertindak pakai perasaan itu biasanya cuma bakal berujung pada penyesalan fatal. Tapi Isaac malah milih tutup telinga ngabain semua ceramah yang kedengarannya persis kayak omelan panjang Ailyn. Bener-bener frustrasi dia akhirnya beralih ke Kapten Malam buat minta pencerahan. Coba ku tebak, istrimu kabur dari rumah kan? Rahang kapten itu langsung jatuh, satu matanya melotot kaget. Isaac emang nerobos masuk dengan wajah kayak dunia mau kiamat. Ternyata urusan asmara yang jadi masalah daruratnya. Kapten itu terbatuk pelan, berusaha nyairin suasana canggung di dalam ruangan. Yah, aku gak bakal nyebut itu kabur sih. Lebih ke jenguk keluarga aja. Apa dia pergi gara-gara muap lihat mukamu? Nggak juga. Kalau aja Ruby mau ngelepas bom kebenaran soal kenapa dia pergi, urusannya pasti bakal jauh lebih gampang. Di saat Isaac makin kalut, kapten itu malah ngelantarin candaan meski tatapan tajamnya tetap fokus menatap atasannya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kau nggak lagi memelototi istrimu pakai mata iblismu itu kan? Sang kapten menggoda menepuk bahu Isaac keras. Dia siap membagikan sedikit nasihat ahli. Cara jitu menaklukkan istri. Ini dia rahasianya. Berikan saja perhatian yang mutlak. Terus manjakan dia. Temani dia ke setiap pesta sosial membosankan. Hujani dia dengan hadiah. Jumlah lebih penting dari kualitas. Dan selalu minta maaf dengan tulus. Ini petuah dari pengalaman nyata. Tapi Isaac cuma melongo. Semua ini terlalu membingungkan baginya. Jalan untuk menjadi suami idaman sepertinya bakal sangat menguras tenaga. Sementara itu, uang tutup mulut Isaac kepada penjaga malah membuat si pria berambut abu-abu kesal. Dia mendesak Isaac segera mengaku kepada kapten. Kalau sampai bocor, ini bakal jadi bencana besar buat kita. Ya sudah, laporkan saja. Kesabaran Isaac akhirnya habis juga. Tunggu apa lagi? Cepat, adukan aku.
regulations, then download and filter again, according to the content theme we are producing, we have image files like this. I guarantee that these images are taken from YouTube's system, Google's system, and comply with Section 107, that is Google's Fair Use Content Reuse Law. I have researched and searched for all this content. Now I will make about the process that I create a video to publish on YouTube. The software, the main software we use is CapCut. In the part with CapCut software first,